Suamiku meninggalkanku hanya karena wajahku tak seindah dulu. Ia lebih memilih wanita muda dan cantik. Tapi takdir membawaku kembali sebagai bos besar di perusahaannya, hingga ia berlutut menyesal di hadapanku. Pagi itu, cahaya matahari menembus tirai tipis ruang tamu rumahku, menandai hari baru yang selalu kuawali dengan kesibukan kecil. Aroma teh hangat sudah menguar dari dapur, sementara aku memotong buah untuk sarapan. Kegiatan sederhana seperti itu selalu memberi ketenangan bagiku. Seolah dunia di luar sana bisa berhenti sejenak agar aku bisa menikmati kehidupan yang tenang bersama suamiku, Irfan. Sudah hampir 6 tahun kami menikah. Waktu berjalan begitu cepat. Seolah baru kemarin aku masih mengenakan gaun putih sederhana di depan penghulu dengan tangan bergetar. Aku ingat betul bagaimana Irfan menatapku waktu itu. Penuh keyakinan, seolah di matanya hanya ada aku. Tatapan itu dulu membuatku merasa cukup. Membuatku percaya bahwa cinta saja bisa menjadi bahan bakar untuk melewati apapun. Kini, kami tinggal di sebuah rumah kecil di pinggiran kota. Tidak besar, tapi nyaman. Aku sendiri yang memilih warna cat dindingnya, memilih tirai, karpet, bahkan model lemari di kamar. Setiap sudutnya seperti memiliki kisah. Di ruang tengah ada meja kayu kecil yang dulu Irfan buat sendiri waktu kami masih baru menikah. Catnya sudah agak terkelupas, tapi aku tak pernah ingin menggantinya. Bagiku, benda itu lebih dari sekadar meja. Itu simbol perjuangan kami dulu. Aku menatap meja makan, menatap piring-piring, lalu memanggil pelan, "Mas, sudah pagi. Ayo sarapan dulu sebelum berangkat." Tidak ada jawaban. Biasanya Irfan akan menjawab dengan gumaman malas dari kamar, tapi pagi ini sunyi. Aku melangkah ke arah kamar, membuka pintu perlahan. Di sana, suamiku masih duduk di tepi ranjang dengan kemeja setengah terkancing, sibuk menatap layar ponselnya. Senyumnya samar, tapi bukan padaku. "Mas?" panggilku lagi, berusaha menahan nada heran. "Oh, iya, Bel," jawabnya singkat, masih menunduk layar. "Sebentar lagi. Ada pesan penting dari kantor." Aku hanya mengangguk. Entah sejak kapan, kalimat "ada pesan penting dari kantor" menjadi alasan yang paling sering kudengar. Dulu, saat karirnya belum stabil, Irfan selalu menyempatkan diri menatapku, bercanda, atau sekadar memuji masakanku. Sekarang, sepertinya layar ponsel lebih menarik baginya daripada wajahku yang ia pernah bilang, wajah paling menenangkan di dunia. Aku kembali ke dapur, menyiapkan bekalnya. Nasi goreng sederhana dengan telur dadar dan irisan mentimun di sisi kotak makan. Aku menuliskan pesan kecil di tisu seperti biasa. "Semangat ya, Mas. Jangan lupa makan. Aku sayang kamu." Pesan itu kuletakkan di atas bekal. Kebiasaan lama yang tak pernah kutinggalkan, meski entah masih dibaca atau tidak. Beberapa menit kemudian, Irfan keluar dengan tergesa. Parfum maskulin yang selalu dipakainya tercium samar saat ia berjalan melewatiku. "Aku berangkat dulu ya, Bel. Ada meeting pagi-pagi," katanya, hanya sekadar menepuk pundakku tanpa sempat menatap wajahku. Aku tersenyum, menahan perih yang tiba-tiba datang tanpa sebab jelas. "Hati-hati di jalan, Mas." Mobil hitam itu meluncur keluar dari halaman, meninggalkan suara mesin yang perlahan menjauh. Aku berdiri di depan pagar, menatap punggung mobilnya hingga hilang di tikungan. Rasanya aneh, tapi setiap kali Irfan pergi, aku selalu merasa ada yang ikut pergi bersamanya. Mungkin bagian kecil dari hatiku sendiri. Siang harinya aku sibuk membersihkan rumah. Sesekali aku berhenti di depan lemari, memandangi foto-foto lama kami. Ada foto pernikahan di mana aku tersenyum lebar. Ada juga foto waktu kami liburan ke pantai dengan pakaian sederhana tapi wajah bahagia. Aku teringat malam-malam dulu saat Irfan masih sering memelukku tanpa alasan. Saat kami membicarakan masa depan sambil tertawa, karena tak punya apa-apa selain cinta. Aku tersenyum kecil, lalu menatap pantulan diriku di kaca. Ada lingkaran hitam di bawah mata,
Kulitku mulai terlihat kusam. Aku sadar aku tak secantik dulu. Setelah keguguran 2 tahun lalu, tubuhku berubah. Aku lebih mudah lelah, berat badan bertambah sedikit, dan aku tak punya banyak waktu untuk memperhatikan diri sendiri. Tapi aku selalu berpikir, cinta tak pernah bergantung pada bentuk tubuh, bukan? Aku percaya Irfan mencintaiku karena aku, bukan karena kulitku halus atau wajahku segar setiap pagi. Sore hari, aku menunggu Irfan pulang sambil menyiapkan makan malam kesukaannya. Ayam bakar madu dan sambal matah. Aku ingin malam ini terasa hangat seperti dulu, meski hanya sesaat. Saat jarum jam mendekati pukul 8 malam, aku mulai gelisah. Teleponku tak berdering, pesanku tak dibalas. Aku mencoba berpikir positif. Mungkin rapatnya belum selesai. Tapi jam 9 lewat, dan kursi makan di depanku masih kosong. Suara mobil baru terdengar hampir pukul 11. Aku cepat-cepat keluar kamar, menahan rasa lega bercampur khawatir. Tapi saat Irfan masuk, ekspresinya lelah dan dingin. "Kamu belum tidur?" katanya singkat, meletakkan tasnya di sofa tanpa menatapku. "Aku nunggu, Mas. Makanannya udah aku hangatkan lagi. Ayo makan dulu." "Aku sudah makan di luar." Potongnya cepat. "Jangan repot-repot." Aku terdiam. Ada nada asing dalam suaranya, sesuatu yang dulu tak pernah ku dengar. Biasanya ia akan menjelaskan panjang lebar kenapa pulang telat, tapi kali ini tak ada penjelasan apapun. Ia langsung berjalan menuju kamar dan menutup pintu. Aku hanya berdiri di ruang tengah, menatap meja makan dengan 2 piring kosong yang tak tersentuh. Malam itu aku tak bisa tidur. Aku menatap langit-langit kamar, mendengarkan suara napas Irfan yang berat di sebelahku. Jarak di antara kami terasa lebih jauh dari sekadar beberapa jengkal kasur. Aku ingin bertanya, tapi tak berani. Aku takut mendengar jawaban yang bisa mematahkan hatiku sepenuhnya. Beberapa hari berikutnya, semuanya terasa berbeda. Irfan lebih sering pulang larut. Bahkan kadang tidak pulang sama sekali dengan alasan lembur. Aku berusaha mengerti, mencoba menutup telinga dari bisikan-bisikan kecil yang mulai muncul di kepala. Aku tahu, banyak istri lain mungkin akan marah, tapi aku memilih diam. Aku masih percaya bahwa kesibukan bisa membuat seseorang berubah sementara. Namun diam ternyata menyakitkan juga. Aku mulai kehilangan arah tentang bagaimana caranya mencintai seseorang yang perlahan menjauh tanpa sebab jelas. Setiap pagi aku tetap menyiapkan sarapan, tetap mengucap doa agar Irfan diberi kesehatan, tapi hatiku semakin kosong. Aku merasa seperti tamu di rumahku sendiri. Suatu sore aku memberanikan diri mengunjungi Irfan ke kantornya. Aku ingin memberi kejutan kecil, hal yang dulu sering kulakukan. Aku membeli kue kesukaannya dan membawa bekal makan siang yang kubuat khusus. Saat sampai di depan gedung tinggi itu, aku melihat sesuatu yang membuat langkahku berhenti. Irfan keluar dari lobi bersama seorang wanita muda berpenampilan rapi, rambut panjangnya dikuncir setengah, senyumnya cerah. Mereka berjalan berdampingan, terlalu dekat untuk sekadar rekan kerja. Aku bersembunyi di balik pilar, menatap mereka dengan dada bergetar hebat. Wanita itu tertawa pelan, menepuk bahu Irfan, dan Irfan membalas dengan senyum yang sudah lama tidak kulihat lagi. Senyum yang dulu hanya milikku. Dalam sekejap, semua kue dan bekal yang kubawa terasa tak berarti. Aku menunduk, mencoba menelan rasa pahit yang menggenang di tenggorokan. Aku tak jadi masuk. Aku pulang dengan langkah berat, membawa pulang kesedihan yang tak bisa kuceritakan pada siapapun. Malamnya, ketika Irfan pulang, aku pura-pura tidur. Tapi dari baunya, aku tahu dia bukan dari kantor. Parfum asing menempel di bajunya, aroma lembut yang bukan milikku. Aku memeluk guling erat, menahan air mata yang hampir jatuh. Dalam diam aku mulai mempertanyakan segalanya. Di mana aku salah? Apakah aku terlalu membosankan? Atau memang cinta bisa habis hanya karena waktu? Semua pertanyaan itu tak pernah kutemukan jawabannya. Hari-hari selanjutnya terasa seperti hidup dengan orang asing. Irfan masih tinggal di rumah, tapi kehangatan menguap. Kami jarang berbicara, jarang bertukar senyum.
Aku mengisi waktuku dengan membaca, merajut, atau membantu tetangga. Tapi ada kekosongan yang tak bisa diisi oleh apapun. Kadang aku berusaha bercermin, mencoba tersenyum untuk menghibur diri, tapi pantulan di depan kaca tak seperti dulu. Mata itu tampak redup. Sampai suatu pagi, saat aku hendak mencuci mobil Irfan, aku menemukan sesuatu di kursi penumpang. Sebotol parfum wanita dengan merek mahal. Aku tahu aku tak pernah memakainya. Parfum itu wangi, lembut, dan asing. Aku memegangnya lama, mencoba menenangkan diri. Hatiku menolak percaya, tapi pikiranku mulai menerima kenyataan pahit yang selama ini kuabaikan. Saat Irfan pulang malamnya, aku tidak menanyainya. Aku hanya duduk di sofa, memperhatikan caranya membuka sepatu, caranya memeriksa ponsel sebelum berbicara padaku. Aku menyadari, cinta yang dulu kukira abadi bisa berubah tanpa suara, tanpa peringatan. Dalam hati aku berdoa pelan. Semoga Tuhan memberiku kekuatan untuk menerima apapun yang akan datang. Karena entah kenapa, malam itu aku merasa sesuatu dalam hidupku akan segera runtuh. Dan aku harus siap menghadapi semuanya sendiri. Sudah lebih dari seminggu aku berusaha menepis pikiran buruk yang mengusik hati. Setiap kali Irfan pulang terlambat, aku menenangkan diri dengan alasan yang sama. Pekerjaan kantor memang menumpuk. Ia baru saja mendapat promosi beberapa bulan lalu menjadi manajer bagian pemasaran. Jabatan itu memang membuatnya sibuk. Banyak urusan yang harus diselesaikan, banyak orang penting yang harus ia temui. Aku ingin percaya bahwa semua kelelahan itu untuk masa depan kami, bukan karena alasan lain. Namun, semakin hari, jarak antara kami kian terasa. Dulu, setiap kali Irfan pulang, rumah akan dipenuhi tawa. Kini, yang kudengar hanya derap langkahnya menuju kamar, bunyi pintu ditutup, lalu kesunyian. Aku menunggu setiap malam, berharap ia akan memulai percakapan kecil. Tapi yang kudapat hanyalah diam panjang yang menyesakkan. Pagi ini, aku menyiapkan sarapan seperti biasa. Nasi uduk, telur balado, dan tempe goreng kesukaannya. Aroma harum memenuhi dapur, tapi hatiku terasa hampa. Irfan turun dari kamar mengenakan kemeja putih. Dasinya sudah rapi. Ia tampak terburu-buru. "Mas, makan dulu, ya?" ucapku, menatapnya dengan senyum yang kupaksakan. Ia hanya melirik sekilas. "Nggak usah, aku udah janji sarapan sama teman kantor," jawabnya tanpa menoleh. Aku terdiam beberapa detik. "Oh, ya sudah, aku bungkuskan bekal aja. Nanti kalau lapar di jalan." "Nggak usah repot, Bel. Aku udah bilang nggak sempat," potongnya dengan nada datar. Nada suaranya dingin, tapi tidak kasar. Namun, justru itulah yang paling menyakitkan. Ketika seseorang yang dulu bicara padamu dengan penuh kehangatan, kini menjawab seolah kau hanya bagian dari rutinitas yang membosankan. Ia berjalan cepat menuju pintu, mengambil kunci mobil tanpa sempat berpamitan. Hanya suara mesin mobil yang kemudian terdengar, menjauh, meninggalkan rumah dan juga meninggalkan hatiku yang mulai retak. Aku duduk di kursi makan, memandangi dua piring yang tidak tersentuh. Dalam diam, aku mencoba mencari alasan logis. Mungkin benar ia terlalu lelah. Mungkin sedang stres dengan pekerjaan. Tapi logika itu tak cukup menenangkan dada yang sesak. Aku menatap jari-jariku yang gemetar ringan, lalu menarik napas panjang. Aku tidak boleh menangis. Aku harus tetap menjadi istri yang sabar. Seperti yang selalu dinasihatkan ibuku, kesabaran perempuan adalah benteng terakhir sebuah rumah tangga. Siang harinya, aku pergi ke pasar membeli bahan makanan. Di tengah keramaian pasar, aku bertemu dengan Lina, sahabat lamaku yang dulu sering datang ke rumah saat aku dan Irfan baru menikah. Wajahnya masih cerah seperti dulu, tapi tatapannya berubah saat melihatku. "Sabela? Astaga, sudah lama banget kita nggak ketemu," katanya sambil memelukku hangat. Aku membalas pelukannya, berusaha tersenyum meski hatiku sedang berantakan. Kami duduk sebentar di warung kecil, menikmati es kelapa muda. Lina banyak bercerita tentang kehidupannya, tentang anak-anaknya, tentang usaha kecil yang ia jalankan bersama suaminya. Saat ia menanyakan kabarku, aku hanya menjawab singkat, "Baik, cuma agak sibuk di rumah." Namun entah bagaimana, tatapan Lina seolah menelusup lebih dalam dari sekadar basa-basi. Ia menatapku lama, lalu berkata pelan, "Aku dengar Irfan sekarang makin sukses ya? Katanya sering pergi bareng rekan kerja wanitanya." Aku terdiam.
Maksudmu? Lina menyesap minumannya, lalu menatapku lagi. Aku nggak bermaksud menuduh, Bel. Tapi suamiku kerja di gedung yang sama. Katanya Irfan sering kelihatan sama satu cewek, yang rambutnya panjang, suka pakai dress biru. Katanya juga mereka sering pulang bareng. Dadaku terasa seperti ditusuk. Aku berusaha tertawa, walau suaranya terdengar asing di telingaku sendiri. Mungkin rekan kerja, Lin. Kan biasa kalau satu kantor. Lina menatapku lama, lalu mengangguk pelan. Iya, semoga cuma gitu. Aku cuma khawatir aja. Kamu itu orangnya terlalu baik, kadang suka nggak sadar kalau disakitin. Kalimat itu menancap di hatiku. Aku hanya bisa menunduk, tak tahu harus menjawab apa. Setelah berpisah dengan Lina, aku pulang dengan langkah yang terasa berat. Di kepalaku, bayangan tentang wanita bergaun biru itu menari-nari tanpa izin. Siapa dia? Apakah dia benar-benar ada? Atau hanya gosip yang kebetulan sampai padaku? Sesampainya di rumah, aku duduk lama di ruang tamu, menatap foto pernikahan kami di dinding. Wajahku di foto itu terlihat bahagia sekali. Aku bahkan nyaris tak mengenali diri sendiri. Apa yang sebenarnya sedang terjadi dengan rumah tangga ini? Aku mencoba mengingat kapan terakhir kali Irfan memelukku tanpa alasan, kapan terakhir kali ia menatapku seperti dulu. Aku tidak menemukan jawabannya. Malamnya, aku menunggu lagi di meja makan. Hujan turun deras di luar, udara dingin menembus celah jendela. Jam sudah menunjukkan pukul 10 lewat, tapi Irfan belum juga pulang. Aku mencoba meneleponnya, tapi hanya terdengar nada sambung panjang. Aku menunggu hingga panggilan mati sendiri. 5 menit kemudian, aku coba lagi. Kali ini langsung masuk ke pesan suara. Aku menggenggam ponsel erat-erat. Mas, aku cuma mau tahu kamu di mana. Hujan? Takutnya jalanan licin. Hati-hati ya. Pesan singkat itu kukirim dengan harapan kecil ia akan membalas. Tapi hingga aku tertidur di sofa, tidak ada pesan masuk. Keesokan harinya, aku terbangun dengan leher pegal dan mata sembab. Di meja, ada piring kotor dan secangkir kopi dingin, tanda Irfan sempat pulang dini hari. Aku tak tahu kapan, dan aku juga tak tahu dengan siapa. Rasanya perih, tapi aku memilih pura-pura tak peduli. Aku menyiapkan sarapan seperti biasa. Ketika Irfan turun, aku mencoba bersikap biasa. Mas, kamu pulang jam berapa tadi? Tanyaku lembut. Telat banget. Ada urusan kantor? Jawabnya singkat sambil membuka laptop. Kenapa nggak kabarin? Aku khawatir. Loh. Ia menghentikan gerakan tangannya sejenak, lalu menatapku dengan ekspresi datar. Kamu tuh terlalu khawatiran, Bel. Aku udah dewasa, tahu mana yang harus dikabarin atau enggak. Jangan ribet. Aku menunduk. Aku cuma takut ada apa-apa. Udah, nggak usah dibahas, ujarnya, lalu bangkit meninggalkanku di meja makan. Hari itu aku benar-benar merasa hampa. Aku mencoba sibuk dengan hal-hal kecil, tapi pikiranku selalu kembali padanya. Aku bahkan sempat berdiri lama di depan cermin, menatap wajahku sendiri. Ada kerutan halus di sudut mata, ada lelah yang tak bisa ditutupi bedak tipis. Aku mencoba tersenyum, tapi pantulan itu terasa asing. Seolah wanita di depan kaca bukan lagi Sabela yang dulu, bukan wanita yang dulu begitu dicintai Irfan. Beberapa malam kemudian, aku memberanikan diri berdandan. Aku mengenakan gaun yang dulu paling disukai Irfan, menyisir rambut dengan rapi, dan memakai lipstik merah muda yang sudah lama kusimpan. Aku ingin mengulang masa-masa awal pernikahan kami, ketika semua masih sederhana dan penuh tawa. Saat Irfan pulang, aku menyambutnya dengan senyum dan aroma masakan favoritnya. Mas, aku masak bistik sapi malam ini. Katanya kamu suka banget, kan? Ia menatapku sekilas, lalu menaruh tas di sofa. Aku udah makan di luar. Aku tersenyum canggung. Oh, ya udah. Tapi duduk dulu, aku buatkan teh. Bel, potongnya tiba-tiba, nada suaranya terdengar tegas. Kamu nggak usah berlebihan kayak gini. Aku capek. Aku cuma pengen istirahat. Aku menatapnya, lalu menunduk. Aku cuma pengen suasananya kayak dulu lagi. Mas? Ia tertawa kecil, tapi tawa itu terdengar sinis. Kayak dulu? Bel,
Kita udah bukan anak baru nikah. Kamu nggak perlu ngedandani diri segala. Udah cukup jadi istri di rumah. Aku terdiam, menelan setiap katanya yang terasa seperti pisau. Aku hanya ingin membuatnya bahagia. Tapi yang kudapat justru penolakan. Ia berjalan ke kamar tanpa menoleh, meninggalkanku di ruang makan dengan air mata yang perlahan jatuh tanpa suara. Sejak malam itu, aku berhenti berusaha. Aku berhenti berdandan, berhenti menyiapkan makan malam istimewa, berhenti berharap ia akan berubah. Aku mulai membangun dinding di dalam diriku sendiri. Walau setiap bata yang kususun terasa menyakitkan. Aku hanya ingin bertahan sampai aku menemukan cara untuk tidak lagi menangis. Namun, hidup punya caranya sendiri untuk menunjukkan kebenaran. Suatu sore, saat aku sedang mencuci baju, ponsel Irfan yang tertinggal di rumah berbunyi. Aku tidak berniat membuka, tapi namanya muncul di layar begitu jelas, Raisa kantor. Pesannya singkat, "Mas, makasih buat malam tadi." Aku masih nggak bisa berhenti mikir. Tanganku langsung gemetar. Dunia seolah berhenti berputar. Aku membaca pesan itu berulang-ulang, berharap aku salah lihat, berharap semua itu cuma kebetulan. Tapi tidak. Aku mengenal nama itu, Raisa, rekan kerja Irfan. Nama yang pernah disebut Lina di pasar. Aku duduk di lantai, menatap ponsel itu lama sekali. Ada perasaan aneh di dada, campuran antara marah, kecewa, dan tak percaya. Aku tidak menangis. Air mata seakan habis. Aku hanya diam, mencoba menerima kenyataan pahit yang selama ini kutolak. Malamnya, saat Irfan pulang, aku menatapnya dari pintu. Ia terlihat santai, seolah tidak ada apa-apa. Aku ingin menanyakan langsung, tapi kata-kata tercekat di tenggorokan. Aku tahu, sekali aku bertanya, semuanya akan berubah. Tapi diam pun membuatku mati perlahan. Akhirnya aku hanya berkata pelan, "Mas, kamu masih sayang sama aku?" Ia menatapku sekilas, lalu menghela napas. "Bel, aku capek. Jangan bahas hal yang gak penting." "Bagiku penting." Suaraku bergetar. "Aku cuma pengen tahu." Ia berdiri di depan pintu kamar, lalu berkata dengan datar, "Aku butuh waktu, Bel. Aku pengen sendiri dulu." Lalu pintu tertutup di depanku. Suara klik kunci terdengar, dan aku tahu, malam itu bukan hanya pintu kamar yang tertutup, pintu hatinya pun ikut terkunci. Aku duduk di lantai ruang tamu sampai dini hari, menatap cahaya lampu yang redup. Di antara rasa hancur, aku mulai menyadari satu hal. Mungkin ini bukan lagi tentang cinta yang bisa diperbaiki. Mungkin ini tentang bagaimana aku harus mulai belajar kehilangan, meski aku belum siap. Hari itu matahari tak lagi terasa hangat seperti biasanya. Langit tampak murung, seolah ikut merasakan retaknya dinding rumah tangga yang selama ini berusaha kupertahankan dengan sekuat tenaga. Aku menatap pantulan wajahku di cermin kamar. Rambut yang dulu selalu kusisir rapi kini tampak kusut. Ada lingkar hitam di bawah mataku, sisa-sisa begadang memikirkan perubahan sikap Irfan. Sudah berbulan-bulan ini ia pulang larut malam, sering membawa aroma parfum perempuan yang asing, dan setiap kali kutanya, jawabannya selalu sama, rapat mendadak, proyek penting, atau urusan kerja yang tak bisa ditunda. Aku pernah percaya, sungguh. Tapi semakin lama, alasan itu terdengar seperti kebohongan yang diulang-ulang agar terbiasa. Di meja makan, nasi goreng kesukaannya masih mengepul. Aku menyiapkannya pagi-pagi sekali, berharap ia akan sarapan bersamaku. Namun, kursi di depanku tetap kosong. Tak ada langkah kaki, tak ada suara salam, hanya sunyi yang memeluk. Teleponku berbunyi, pesan singkat dari Irfan. "Jangan tunggu aku. Ada urusan penting di kantor." Aku menatap layar ponsel itu lama, seolah huruf-hurufnya bisa berubah jika kupandangi cukup lama. Tapi tentu saja tidak. Pesan itu singkat, dingin, tanpa sapa, tanpa nama, tanpa cinta. Kupaksa tersenyum meski dada terasa sesak. Aku masih ingin percaya bahwa semua ini hanya fase. Bahwa mungkin aku terlalu sensitif, terlalu banyak berpikir buruk. Namun, setiap kali aku mencoba menenangkan diri, kenyataan selalu menampar keras. Telepon yang sering tak diangkat, nada bicara yang meninggi, dan tatapan yang tak lagi sama. Pernah suatu malam, ketika aku memberanikan diri memeluknya dari belakang, ia menepis tanganku pelan. "Jangan, Bel.
Aku capek. Hanya itu. Satu kalimat yang membuatku merasa seperti orang asing di rumah sendiri. Hari-hari berikutnya berlalu dengan hampa. Aku seperti bayangan yang berjalan tanpa arah, mengurus rumah, menyiapkan makanan, tapi tak lagi tahu untuk siapa. Hingga suatu sore, saat aku tengah menyetrika pakaian, terdengar bunyi ketukan pintu. Aku membuka, dan di hadapanku berdiri seorang perempuan berpenampilan anggun, dengan rambut terurai indah dan wajah yang dihias senyum tipis. "Maaf, ini rumahnya Pak Irfan?" tanyanya sopan. Aku mengangguk. "Benar, saya istrinya. Ada perlu apa ya, Mbak?" Perempuan itu menatapku sejenak sebelum menghela napas pelan. "Oh, istri. Maaf, saya Rani, rekan kerja Pak Irfan. Saya cuma ingin mengembalikan ini," katanya sambil menyerahkan sebuah dasi. Aku menatap dasi itu, dasinya Irfan. Warna abu-abu dengan motif garis halus, hadiah ulang tahunku untuknya 2 tahun lalu. Tanganku sedikit gemetar saat menerimanya. "Terima kasih, Mbak Rani." Ia tersenyum lembut. Namun tatapannya terlalu lama bertahan di wajahku. Ada sesuatu di matanya, bukan sekadar rasa iba, tapi semacam rasa superior yang disembunyikan dengan rapi di balik sopan santun. Begitu ia pergi, aku menutup pintu dan menatap dasi itu lama. Hati kecilku menjerit, tapi logikaku menolak untuk langsung menuduh. Aku masih berusaha waras, berusaha tenang. Namun malam itu, ketika Irfan pulang, aku tahu semuanya tak lagi bisa disembunyikan. "Aku ketemu Rani tadi," ucapku pelan. Tubuh Irfan menegang. Ia menatapku cepat, lalu berusaha tersenyum. "Oh ya? Dia cuma nganter barang kantor, ya? Dasi ini, katanya kau tertinggal." Wajahnya berubah. "Oh, iya, itu. Aku lupa. Makasih ya, Bel." Suasana jadi canggung. Aku menatapnya lama, berharap ada penjelasan, pengakuan, atau setidaknya sedikit rasa bersalah di matanya. Tapi tidak. Ia malah mengalihkan pandangan, menyalakan televisi, seolah tak terjadi apa-apa. Malam itu aku tak bisa tidur. Aku mendengar ponselnya bergetar di atas meja, berkali-kali. Rasa penasaran mengalahkan logika. Dengan tangan gemetar, aku mengambilnya. Tak dikunci. Dan disitulah aku melihatnya, pesan-pesan manis dari perempuan bernama Rani. "Mas, hati-hati di jalan. Aku kangen. Mas, jangan lupa sarapan. Aku udah siapin di kantor." Hatiku serasa diremas. Air mata jatuh begitu saja. Dalam keheningan malam, aku menatap wajah Irfan yang tertidur di sebelahku. Damai, seolah tak melakukan kesalahan apapun. Aku ingin marah, berteriak, melempar ponsel itu ke wajahnya, tapi suaraku tak keluar. Yang tersisa hanya hancur, dalam diam. Keesokan paginya, aku tak menyiapkan sarapan. Aku hanya duduk di kursi ruang makan, menatap kosong. Ketika Irfan turun, ia tampak terkejut. "Kamu kenapa? Kau belum masak?" Aku menatapnya lelah. "Untuk apa? Kamu bisa sarapan di kantor, kan? Rani udah siapin." Ia terdiam, wajahnya memucat. "Kamu baca pesanku?" "Aku baca semua." Ia menarik napas panjang, lalu berjalan mendekat. "Bel, dengar dulu penjelasanku." "Penjelasan apa, Irfan?" potongku cepat. "Bahwa semua itu cuma salah paham? Bahwa dia cuma teman kerja? Aku bukan anak kecil, Irfan. Aku tahu saat cinta mulai berubah jadi kebohongan. Untuk pertama kalinya dalam pernikahan kami, aku melihatnya benar-benar tak bisa berkata-kata. Ia hanya menatapku tanpa suara, sebelum akhirnya memalingkan wajah. "Aku nggak mau ribut pagi-pagi begini," katanya datar lalu pergi meninggalkanku di ruang makan. Suara pintu mobil yang menutup terasa seperti tanda perpisahan. Aku terisak, tapi kali ini tanpa suara. Hari-hari berikutnya, jarak di antara kami semakin lebar. Ia semakin jarang pulang. Bahkan ketika pulang, wajahnya selalu tampak jenuh melihatku. Aku tahu, ia tak lagi melihat perempuan yang dulu ia cintai. Aku tahu, penampilanku berubah setelah melahirkan, tubuhku tak seramping dulu, kulitku tak secerah dulu. Tapi apakah itu cukup menjadi alasan untuk menghapus seluruh cinta yang pernah kami bangun? Suatu malam,
Ketika aku menyiapkan pakaian lipatan di meja, Irfan tiba-tiba bicara. "Bel, aku rasa hubungan kita nggak bisa dilanjutkan." Kata-kata itu jatuh seperti petir di tengah hatiku. Aku tertegun. "Apa maksudmu?" "Aku mau kita berpisah." Aku menatapnya lama, menunggu ia tertawa dan berkata kalau itu hanya lelucon kejam. Tapi tidak. Tatapannya serius, dingin, tanpa ragu sedikit pun. "Kenapa, Irfan? Karena aku nggak cantik lagi? Karena aku nggak seperti Rani?" Ia menghela napas panjang, tak berani menatap mataku. "Bel, kamu orang baik, tapi aku udah nggak bahagia. Aku capek pura-pura. Aku pengin hidup tenang. Aku tak bisa menahan air mata lagi. Dan ketenangan itu kamu dapat dari perempuan lain." Ia tak menjawab. Diamnya lebih menyakitkan dari kata apapun. Perceraian itu berjalan cepat, tanpa perdebatan panjang, tanpa permintaan maaf. Hanya tanda tangan di selembar kertas, dan segalanya selesai. Aku keluar dari rumah itu dengan koper di tangan, sementara Rani berdiri di ujung pagar, memeluk Irfan dengan senyum kemenangan. Aku berjalan pergi tanpa menoleh. Dalam hati, aku bersumpah, luka ini tidak akan jadi akhirku. Aku akan bangkit, bukan untuk balas dendam semata, tapi untuk menegakkan harga diriku yang sudah diinjak-injak. Beberapa bulan setelah perceraian, aku tinggal di rumah kecil peninggalan orang tuaku. Aku mulai mencari kerja, mencoba memulai hidup dari awal. Tapi dunia seakan menutup semua pintu. Aku ditolak di mana-mana karena sudah lama tak bekerja. Tabunganku semakin menipis, dan malam-malam kulalui dalam doa yang panjang. Namun di tengah keterpurukan itu, aku bertemu seseorang, Maya, sahabat lamaku dari kuliah. Ia datang tanpa sengaja, menemuiku di pasar saat aku sedang belanja bahan makanan murah. "Sabela? Ya Tuhan, ini kamu?" katanya terkejut. Aku tersenyum kaku. "Iya, Maya. Lama banget nggak ketemu." Kami duduk di warung kopi kecil. Maya menatapku penuh iba, lalu berkata, "Aku dengar kamu pisah sama Irfan." Aku hanya mengangguk. "Udah berlalu. Aku baik-baik aja." Ia menggenggam tanganku. "Bel, kamu punya kemampuan manajemen bagus waktu kuliah dulu. Aku sekarang kerja di perusahaan ekspor. Kalau kamu mau, aku bisa bantuin kamu kerja di sana. Memang bukan posisi tinggi, tapi kamu bisa mulai dari situ." Mata ini langsung basah. Aku mengangguk cepat. "Terima kasih, Maya. Aku benar-benar butuh kesempatan itu." Dan dari sanalah semuanya dimulai. Langkah pertama menuju kebangkitanku. Hari pertama di kantor, aku gugup. Rasanya seperti kembali ke dunia yang sudah lama kutinggalkan. Tapi aku bekerja keras, belajar lagi, tak malu bertanya, dan selalu datang lebih awal. Atasan mulai memperhatikan, rekan kerja menghargai. Dalam diam, aku membangun kembali kepercayaanku pada diri sendiri. Waktu berlalu. Dalam 2 tahun, aku naik jabatan beberapa kali, berkat dedikasi dan kerja keras. Maya selalu mendukungku, dan suatu hari ia berkata, "Bel, aku tahu kamu kuat. Tapi jangan cuma kerja untuk melupakan masa lalu. Kerja kerasmu harus mengarah ke sesuatu yang lebih besar." Kalimat itu menancap dalam. Aku mulai menabung, mengikuti kursus manajemen bisnis, dan perlahan membangun koneksi. Aku tahu, dunia bisnis bukan tempat yang ramah bagi perempuan, tapi aku sudah terlalu sering diremehkan untuk menyerah lagi. 3 tahun kemudian, namaku mulai dikenal di kalangan pebisnis ekspor. Aku diundang ke banyak pertemuan besar, bahkan beberapa investor mulai melirik untuk bekerja sama denganku. Setiap kali melihat diriku di cermin, aku tersenyum. Luka lama itu masih ada, tapi kini ia berubah jadi kekuatan. Dan takdir, seperti ingin menguji keteguhanku, mempertemukanku kembali dengan masa lalu yang pernah menghancurkanku. Satu sore, aku mendapat tawaran kerjasama besar dari perusahaan ternama, PT Arga Mandiri Sentosa. Nama itu begitu familiar, membuat jantungku berdetak lebih cepat. Itu perusahaan Irfan. Perusahaan yang dulu kami bangun bersama dari kecil, sebelum ia mengusirku keluar dari hidupnya. Tanganku gemetar saat menandatangani surat persetujuan pertemuan bisnis. Aku tersenyum tipis, menatap namaku di atas kertas. Sabela Prameswari,
Direktur Utama Sabela Group. Kini aku bukan lagi perempuan yang ditinggalkan karena tak cantik. Aku adalah seseorang yang siap menuntaskan bab yang tertunda dalam hidupku. Dan aku tahu, pertemuan itu akan menjadi awal dari perubahan besar. Bukan hanya untukku, tapi juga untuk Irfan. Pagi itu udara Jakarta terasa lebih dingin dari biasanya. Meski matahari sudah mulai naik di ufuk timur. Aku berdiri di depan cermin besar di ruang kerjaku, memperhatikan pantulan diriku sendiri. Gaun berwarna krem gading membalut tubuhku dengan anggun. Rambut yang dulu selalu kuikat asal-asalan kini terurai rapi, menambah kesan lembut dan berwibawa. Di wajahku, ada riasan tipis yang menyamarkan lelah, tapi menyisakan keanggunan yang tak bisa disangkal. Sudah 5 tahun berlalu sejak aku meninggalkan rumah itu. 5 tahun sejak nama Irfan terakhir kali terucap di bibirku dengan air mata. Dan hari ini, takdir memaksaku menatap kembali masa lalu yang dulu ku coba kubur dalam-dalam. Pertemuan bisnis ini bukan sekadar pertemuan biasa. Ini adalah awal dari kerjasama besar antara Sabela Group dan PT Arga Mandiri Sentosa, perusahaan yang kini dipimpin oleh Irfan. Ironis, dulu aku hanya seorang istri yang dianggap tak berguna di rumah itu. Kini aku akan duduk sejajar dengannya di meja yang sama, membicarakan angka dan strategi bisnis. Maya masuk ke ruanganku, membawa map coklat berisi dokumen penting. "Bel, kamu siap?" tanyanya hati-hati. Aku tersenyum tipis. Sepertinya, iya. Meski jujur, aku masih berdebar. "Wajar. Kamu akan bertemu orang yang dulu pernah jadi bagian besar hidupmu." Aku menarik napas panjang. Dulu. Iya. Sekarang tidak lagi. Sekarang, dia hanya rekan bisnis. Maya menatapku dengan kagum. "Kamu berubah banyak, Bel. Dulu kamu gampang goyah. Sekarang kamu bisa sekuat baja." Aku tersenyum. Meski dalam hati, kalimat itu terasa seperti ujian. Sebab aku tahu, menghadapi Irfan bukan sekadar urusan bisnis. Ini tentang harga diri, luka lama, dan kekuatan yang harus kupertahankan agar tidak runtuh lagi. Kami berangkat dengan mobil kantor. Di sepanjang perjalanan, aku hanya diam. Dari balik jendela, gedung-gedung tinggi berbaris megah, seolah ikut menyaksikan babak baru hidupku yang akan segera dimulai. Sesampainya di gedung PT Arga Mandiri Sentosa, langkahku sedikit melambat. Gedung itu tak banyak berubah. Masih kokoh, masih berdiri anggun di tengah hiruk-pikuk kota. Dulu, aku sering datang ke sini, membawa bekal makan siang untuk Irfan, menunggunya di lobi sambil menatap orang-orang yang lewat dengan kagum. Kini, aku datang bukan sebagai istri yang menunggu, tapi sebagai tamu kehormatan. Begitu aku melangkah masuk, beberapa karyawan menunduk hormat. "Selamat datang, Bu Sabela," ucap salah satu resepsionis dengan senyum ramah. Aku membalas senyum itu. "Terima kasih. Saya ada janji dengan Pak Irfan." "Silakan langsung ke ruang rapat utama, lantai 5, Bu. Sudah disiapkan." Maya menggenggam tanganku sejenak. "Kamu kuat, Bel. Ingat, kamu datang bukan untuk masa lalu, tapi untuk masa depan." Aku mengangguk. Aku tahu. Lift terbuka. Lantai demi lantai kulewati dalam diam. Begitu pintu lift terbuka di lantai 5, udara seolah berubah. Dada ini berdebar kencang, tapi langkahku mantap. Ketika pintu ruang rapat terbuka, pandangan pertama yang kutangkap adalah sosok yang tak asing lagi, Irfan. Ia berdiri di ujung meja panjang, mengenakan jas hitam elegan, wajahnya tampak lebih dewasa, tapi tatapan matanya masih sama seperti dulu, tajam dan penuh keyakinan. Untuk sesaat, waktu seolah berhenti. Ia menatapku lama, seolah tak percaya dengan apa yang dilihatnya. Tatapannya turun naik, dari wajah ke seluruh penampilanku. Ada keterkejutan yang jelas di matanya. "Sabela?" Suaranya pelan, hampir tak terdengar. Aku tersenyum tipis, mengulurkan tangan. "Sudah lama sekali, Pak Irfan. Senang akhirnya bisa bertemu lagi, kali ini dalam urusan bisnis." Ia ragu sejenak sebelum menyambut uluran tanganku. Sentuhannya dingin, tapi di balik itu aku bisa merasakan gugup yang ia sembunyikan. "Iya, sudah lama." Kami duduk berhadapan. Tim dari kedua perusahaan mulai membahas agenda pertemuan. Tapi entah kenapa, aku bisa merasakan pandangan Irfan yang sesekali mengarah padaku. Ada semacam rasa tak percaya,
campuran antara kagum dan penyesalan. Aku berbicara dengan tenang, menjelaskan poin-poin kerjasama dengan profesionalisme yang kutanamkan selama bertahun-tahun. Tak ada sedikit pun nada emosional. Setiap kalimat yang keluar dari mulutku tertata, tegas, tapi tetap elegan. Ketika pertemuan berakhir, semua peserta bertepuk tangan kecil. Saya rasa kerjasama ini akan membawa keuntungan besar bagi kedua pihak, kataku sambil menutup map. Betul sekali, sahut salah satu direktur dari pihak Irfan. Kepemimpinan Bu Sabela luar biasa. Aku tersenyum sopan. Terima kasih. Semua ini hasil kerja tim. Setelah semua tamu keluar, hanya aku dan Irfan yang tersisa di ruang rapat itu. Seng. Ia akhirnya bicara. Suaranya pelan namun bergetar. Kamu kelihatan berbeda, Bel. Lebih kuat. Aku menatapnya datar. Waktu bisa mengubah banyak hal, Irfan. Ia menunduk, seolah malu. Aku nggak nyangka kamu bisa sejauh ini. Terakhir aku dengar, kamu hidup susah? Potongku cepat, dengan senyum tenang. Iya, itu benar. Aku sempat jatuh. Tapi aku belajar bahwa kadang kehancuran adalah awal dari kebangkitan. Ia terdiam. Wajahnya sulit terbaca, tapi ada sesuatu di sana. Rasa menyesal yang ia coba sembunyikan. Kamu nggak marah sama aku? Tanyanya akhirnya. Aku menghela napas pelan. Dulu iya. Aku marah, kecewa, bahkan benci. Tapi sekarang tidak. Semua sudah lewat. Aku hanya ingin menjalani hidup tanpa membawa beban masa lalu. Ia menatapku lama, lalu berkata, aku salah waktu itu, Bel. Aku menatapnya balik, tenang tapi tajam. Mungkin memang begitu seharusnya. Kalau waktu bisa diulang, mungkin aku tak akan membiarkan diriku dicintai oleh seseorang yang melihat cinta hanya sebatas penampilan. Kata-kataku membuatnya menunduk dalam-dalam. Tak ada lagi yang ia katakan. Ketika aku beranjak pergi, ia berdiri. Sabela, tunggu. Aku ingin bicara lebih lama. Aku menoleh sebentar. Urusan bisnis sudah selesai, Pak Irfan. Kalau ada hal lain, silakan hubungi sekretarisku. Aku berjalan keluar tanpa menoleh. Di lorong panjang itu, langkahku terdengar mantap, tapi di dalam dada, jantungku masih berdebar hebat. Aku tahu, pertemuan itu baru awal dari kisah yang lebih besar. Beberapa hari kemudian, aku menerima undangan makan malam dari pihak PT Arga Mandiri Sentosa, dengan alasan pembahasan lanjutan kerjasama. Aku tahu siapa di balik undangan itu. Irfan. Maya menatapku ragu saat membaca undangan itu. Kamu yakin mau datang? Ini bisa jadi jebakan emosional. Aku tersenyum tenang. Aku tidak datang untuk masa lalu, Maya. Aku datang untuk memastikan aku sudah benar-benar bebas darinya. Malam itu, restoran tempat pertemuan terasa hangat dengan cahaya temaram. Aku datang mengenakan gaun hitam elegan sederhana, menampilkan aura profesional tanpa kehilangan wibawa. Irfan sudah menungguku di meja pojok. Terima kasih sudah datang, katanya begitu aku duduk. Aku datang karena ini urusan pekerjaan, jawabku dingin. Ia menatapku lama. Bel, aku tahu aku nggak pantas minta maaf, tapi aku nyesel. Aku mengaduk pelan minumanku. Penyesalanmu tidak akan mengembalikan apapun, Irfan. Waktu sudah berjalan terlalu jauh. Tapi aku masih ingat segalanya. Semua tentang kamu. Aku menatapnya lurus. Sayangnya, aku sudah lupa semuanya. Ia tersenyum getir. Kamu benar-benar berubah. Dulu kamu nggak bisa bicara setegas ini. Aku belajar dari rasa sakit yang kamu tinggalkan. Ia tertawa kecil, tapi matanya basah. Aku pikir setelah cerai, aku akan bahagia. Tapi ternyata, nggak semudah itu. Rani, dia bukan seperti yang aku bayangkan. Kami sudah pisah 2 tahun lalu. Aku hanya diam, tidak bereaksi. Kau tahu, lanjutnya pelan, setiap kali aku melihatmu tadi di ruang rapat, aku merasa kecil. Kamu seperti orang lain sekarang. Aku nggak bisa percaya kamu yang dulu selalu nungguin aku pulang sekarang jadi orang yang dipuji banyak orang. Aku menatapnya datar. Mungkin karena kamu dulu terlalu sibuk merendahkan, sampai lupa bahwa aku juga bisa berdiri sendiri. Ia menunduk, menggenggam gelasnya.
Kalau waktu bisa diulang, aku nggak akan ninggalin kamu. Sayangnya waktu tidak bisa diulang, balasku pelan. Yang bisa kita lakukan cuma belajar darinya. Percakapan itu berakhir tanpa kejelasan. Tapi di dalam hati, aku tahu, pertemuan malam itu adalah titik di mana aku benar-benar melepaskannya. Bukan karena aku membenci, tapi karena aku sudah selesai. Namun dunia seolah belum puas mempermainkan pertemuan kami. Dalam minggu-minggu berikutnya, kami harus bertemu beberapa kali untuk urusan proyek. Dan setiap kali bertemu, Irfan selalu berusaha mencari kesempatan bicara, seolah ingin memperbaiki sesuatu yang sudah lama hancur. Suatu sore, setelah rapat panjang, ia menghampiriku di parkiran. "Bel, boleh aku antar kamu pulang?" Aku menatapnya tanpa ekspresi. "Tidak perlu. Aku punya sopir." Tapi aku cuma pengen ngobrol, bukan apa-apa. Aku terdiam sejenak, lalu berkata, "Kalau kamu benar-benar ingin ngobrol, datanglah ke kantorku. Bicaralah di tempat yang pantas." Beberapa hari kemudian, ia benar-benar datang. Tidak dengan jas mewah seperti biasanya, tapi dengan wajah lelah dan mata yang sayu. "Aku cuma mau bilang terima kasih," katanya. "Untuk apa?" "Untuk datang ke pertemuan itu, untuk kerjasama ini, dan untuk menunjukkan aku apa artinya kehilangan." Aku menatapnya lama. "Semoga kamu belajar menghargai sesuatu sebelum semuanya hilang, Irfan." Ia tersenyum sedih. "Aku belajar, tapi terlambat." Ketika ia beranjak pergi, aku hanya menatap punggungnya dalam diam. Ada rasa iba, tapi tidak lagi cinta. Yang tersisa hanya tenang. Tenang karena aku akhirnya bisa melihatnya tanpa rasa dendam. Namun aku tahu, ini baru permulaan. Irfan mungkin menyesal, tapi aku belum selesai dengan hidupku. Aku masih punya jalan panjang untuk membuktikan bahwa perempuan yang pernah diremehkan bisa berdiri lebih tinggi dari siapapun yang pernah merendahkannya. Pagi itu udara Jakarta terasa lebih segar dari biasanya. Langit masih pucat. Mentari baru saja muncul malu-malu dari balik gedung tinggi. Di sebuah apartemen sederhana di kawasan Kuningan, Sabella berdiri di depan jendela, memegang secangkir kopi hitam yang uapnya menari pelan. Matanya menatap jauh, seakan mencari sesuatu di antara kepulan awan dan lalu lintas yang mulai padat. 3 tahun telah berlalu sejak perceraian itu. Waktu berjalan cepat, namun bagi Sabella, setiap detiknya pernah terasa begitu lambat, seolah menahannya di ruang penuh luka dan air mata. Ia ingat betul hari ketika Irfan menceraikannya tanpa sedikit pun menatap matanya. "Alasannya sederhana," katanya, "aku sudah tidak mencintaimu. Kau tidak seperti dulu." Ucapan itu dulu menghantam batinnya seperti ribuan duri yang tak bisa dicabut. Tapi kini, setelah bertahun-tahun, kalimat itu tak lagi membuat dadanya sesak. Ia telah belajar menerima bahwa cinta bisa pudar, dan keindahan bukan satu-satunya penentu layak atau tidaknya seseorang dicintai. Sabella meletakkan cangkir di meja dan memeriksa tumpukan berkas di meja kerja kecilnya. Ia kini bekerja di perusahaan konsultan keuangan milik temannya, Elvira. Pekerjaan itu awalnya hanya untuk mengisi waktu, tapi lambat laun ia menemukan bakat baru dalam dirinya, kemampuan menganalisis, menyusun strategi, dan membaca peluang bisnis. Dari situ, Sabella mulai banyak diundang untuk menangani proyek-proyek penting, dan perlahan, namanya mulai dikenal di kalangan investor dan pengusaha menengah. Suatu pagi, ponselnya berdering. Nama Elvira muncul di layar. "Bel, kamu sibuk hari ini?" Suara Elvira terdengar bersemangat seperti biasa. "Belum terlalu." "Kenapa?" jawab Sabella sambil membereskan map di atas meja. "Aku dapat tawaran proyek besar dari perusahaan manufaktur. Mereka butuh konsultan untuk restrukturisasi keuangan dan pengelolaan aset. Kamu tahu apa yang menarik?" Elvira berhenti sebentar, seperti menahan efek dramatis. Perusahaan itu salah satu anak cabang dari Garda Group. Sabella terdiam sejenak. Nama itu menggema di kepalanya. Garda Group. Sebuah nama yang dulu sering ia dengar dari Irfan. Perusahaan besar tempat Irfan bekerja dan kemudian menjadi bagian dari keluarganya. Perusahaan itu berkembang pesat sejak Irfan menikah lagi dengan seorang wanita bernama Anindya, anak pemilik perusahaan tersebut. "Bel?" panggil Elvira dari seberang. "Iya, aku dengar," jawabnya perlahan. "Garda Group, ya? Cukup besar kalau aku tidak salah." "Elit banget," ujar Elvira.
Dan mereka sedang mengalami masalah keuangan karena manajemen lama banyak melakukan pemborosan. Kalau proyek ini sukses, perusahaan kita bisa naik kelas. Aku ingin kamu yang memimpin timnya. Sabella tertegun. Dunia kadang punya cara yang aneh untuk mempertemukan masa lalu dengan masa kini. Ia tak tahu apakah ini kebetulan, atau memang waktu sedang mempermainkannya. Baik, katanya akhirnya, setelah menarik napas panjang. Aku akan ambil proyeknya. Hari-hari berikutnya diisi dengan kesibukan. Sabella menyiapkan tim kecil, mempelajari laporan keuangan, memeriksa catatan aset, dan mengatur strategi pertemuan dengan pihak perusahaan klien. Ia berusaha bersikap profesional, meski di dalam hati ada perasaan aneh yang sulit dijelaskan, seolah masa lalu berdiri di ujung jalan, menunggu untuk disapa. Hari pertemuan itu tiba. Sabella datang lebih awal ke gedung kaca tinggi tempat kantor pusat Garda Group berada. Ia mengenakan blazer abu-abu lembut, rambutnya dikunci rapi, wajahnya segar tanpa riasan berlebihan. Sekilas tak ada yang mengenali dirinya. Sabella yang dulu hanyalah istri rumah tangga biasa, kini menjelma menjadi wanita berwibawa dengan tatapan tajam penuh percaya diri. Di ruang lobi, Elvira sudah menunggunya bersama tim kecil mereka. "Kamu siap?" tanya Elvira sambil menepuk bahunya. "Sangat siap," jawab Sabella tenang, meski jantungnya berdetak lebih cepat dari biasanya. Mereka lalu diarahkan ke ruang rapat lantai 18. Ruangan itu luas dan modern, dengan dinding kaca menampilkan panorama kota. Beberapa orang petinggi perusahaan sudah duduk di kursi panjang, membolak-balik berkas. Sabella memperkenalkan diri dengan tenang, suaranya stabil, berwibawa. "Selamat pagi, saya Sabella Adinata, dari Vira Consulting Group. Kami diundang untuk membantu melakukan penataan ulang laporan keuangan dan manajemen investasi pada unit bisnis Anda." Semua berjalan lancar hingga pintu ruangan tiba-tiba terbuka. Seorang pria masuk dengan langkah mantap, jas hitamnya terpasang rapi, wajahnya masih seperti dulu, tegas, tenang, dan berwibawa. "Irfan." Sabella menahan napas, jari-jarinya mencengkeram ringan map di pangkuan. Dunia benar-benar sedang memainkan skenario yang tak pernah ia duga. Irfan berdiri di depan ruangan, menatap semua orang dengan tatapan profesional, tanpa menyadari kehadiran wanita yang dulu pernah menjadi istrinya. "Selamat pagi," ucapnya datar. "Saya Irfan Pradana, Direktur Keuangan Garda Group. Silakan lanjutkan pertemuannya." Sabella menunduk sedikit, menyembunyikan ekspresi gugup di balik ketenangan palsu. Ia sadar ini bukan waktunya untuk mengungkit masa lalu. Ia di sini sebagai profesional, bukan sebagai mantan istri yang pernah disakiti. Namun, tak bisa dipungkiri, melihat Irfan lagi setelah bertahun-tahun menimbulkan perasaan campur aduk di dadanya, antara marah, sedih, dan sedikit rasa asing. Pertemuan berjalan formal. Sabella menjelaskan analisisnya, memaparkan potensi efisiensi anggaran dan rencana jangka panjang untuk memperbaiki arus kas. Ia berbicara lancar, penuh data dan solusi konkret. Irfan mendengarkan dengan wajah datar, tapi pandangannya beberapa kali berhenti lama pada Sabella, seolah sedang berusaha mengingat sesuatu. Saat sesi istirahat, Irfan berdiri di dekat jendela, menatap keluar. Elvira pergi ke pantry, meninggalkan Sabella sendirian di meja. Untuk sesaat, ruangan itu hanya berisi 2 orang, mereka berdua. "Maaf," suara Irfan memecah keheningan. "Kita pernah bertemu sebelumnya, ya?" Pertanyaan itu membuat dada Sabella sedikit bergetar. Ia menatap Irfan, tersenyum samar. "Mungkin saja, Pak Irfan. Dunia ini sempit," jawabnya tenang. Irfan menatap lebih lama, seolah mencari jejak masa lalu di wajah Sabella. Tapi mungkin penampilan dan sikap wanita di depannya kini terlalu berbeda dari sosok lembut dan sederhana yang dulu ia kenal. Akhirnya, Irfan mengalihkan pandangan. "Pekerjaan Anda bagus," katanya datar. "Saya harap proyek ini berjalan lancar." "Terima kasih," balas Sabella dengan suara lembut tapi tegas. "Kami akan berusaha memberikan hasil terbaik." Sepulang dari pertemuan itu, Sabella duduk lama di kursi belakang mobil kantor. Ia menatap keluar jendela, memperhatikan bayangan gedung-gedung tinggi yang berbaris di sepanjang jalan. Pikirannya melayang ke masa lalu, masa ketika Irfan masih memujanya, ketika rumah mereka penuh tawa dan rencana masa depan. Ia dulu mencintai pria itu dengan seluruh jiwanya, tapi cinta itu pula yang pernah membuatnya hancur. Kini, pertemuan tak terduga itu menyalakan kembali sesuatu di dalam dirinya. Bukan cinta,
melainkan semangat untuk menunjukkan bahwa dirinya bukan lagi wanita lemah yang bisa dibuang sesuka hati. Beberapa minggu berlalu, Sabella bekerja keras menangani proyek itu. Ia memimpin tim dengan ketelitian luar biasa, meninjau ulang setiap angka dan laporan, memotong biaya tak perlu, dan menata ulang sistem. Hasilnya mulai terlihat, perusahaan anak cabang itu mulai menunjukkan peningkatan performa. Pihak direksi pun terkesan, termasuk Irfan, meski ia tak pernah secara langsung mengatakannya. Namun, di balik semua kesuksesan itu, gosip mulai beredar. Beberapa karyawan kantor pusat mulai bertanya-tanya tentang identitas wanita yang begitu cakap dan berwibawa itu. Ada yang bilang dia mantan istri pejabat tinggi. Ada pula yang berbisik bahwa ia punya hubungan khusus dengan investor besar dari luar negeri. Sabella tak peduli. Ia hanya fokus pada pekerjaannya, memastikan semua berjalan sempurna. Suatu sore, saat sedang menutup laptop di ruang kerjanya, Elvira datang dengan wajah sumringah. "Kamu tahu nggak? Direksi Garda Group mau memperpanjang kontrak kerja sama kita. Dan mereka ingin kamu yang langsung memimpin tim inti," katanya dengan antusias. Sabella tersenyum tipis. "Itu kabar bagus. Tapi ada satu hal lagi," lanjut Elvira sambil menatapnya penuh makna. "Mereka ingin kamu ikut langsung dalam rapat strategis dengan Dewan Direksi Pusat minggu depan. Termasuk Irfan Pradana." Hening sesaat. Nama itu kini tak lagi membuat hatinya bergetar seperti dulu, tapi tetap menimbulkan ketegangan kecil yang sulit dihindari. "Baik," jawabnya akhirnya. "Aku akan datang." Hari rapat itu menjadi titik penting. Ratusan data telah disiapkan, semua laporan diperiksa ulang. Sabella melangkah dengan keyakinan penuh. Saat ia masuk ke ruang rapat besar itu, semua mata tertuju padanya. Di ujung meja, Irfan duduk bersama beberapa direktur lain. Namun kali ini, pandangan Irfan padanya tak lagi datar. Ada sesuatu di sana, semacam rasa penasaran yang dalam. Presentasi berjalan sempurna. Setiap analisis Sabella disambut pujian. Beberapa anggota dewan bahkan mengajukan pertanyaan yang dijawabnya dengan tenang dan penuh keyakinan. Di akhir rapat, CEO Garda Group berdiri dan menyalaminya langsung. "Terima kasih, Bu Sabella. Analisis Anda luar biasa. Saya senang akhirnya perusahaan kami bisa bekerja sama dengan tim yang sekompeten ini." "Senang bisa membantu, Pak," jawab Sabella dengan senyum profesional. Irfan memperhatikannya dari jauh, menahan diri agar tak menampakkan keterkejutan yang kini mulai tumbuh di wajahnya. Setiap gerak, setiap kata, setiap tatapan wanita itu, semuanya begitu familiar, seolah mengguncang ingatan yang lama terkubur. Setelah rapat selesai, ia mengikuti langkah Sabella keluar ruang. "Sabella," panggilnya lirih. Langkah wanita itu terhenti. Ia menoleh perlahan, menatap pria yang dulu meninggalkannya tanpa penjelasan. "Jadi benar, kamu?" Suara Irfan bergetar. Aku tidak percaya." Sabella menatapnya tanpa ekspresi. "Dunia ini berputar cepat, Irfan. Kadang yang dulu kamu buang, kini berdiri di tempat yang tak pernah kamu duga." Irfan terdiam, wajahnya pucat, matanya mencari penjelasan yang tak bisa diucapkan. Tapi Sabella hanya tersenyum kecil, sopan, sebelum meninggalkan ruangan dengan langkah tenang dan tegap. Di belakangnya, Irfan berdiri terpaku, menatap punggung wanita yang kini jauh lebih kuat, lebih berkelas, dan lebih berwibawa dari yang pernah ia kenal. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Irfan merasakan sesuatu yang dulu tak pernah ia pikir akan ia rasakan, penyesalan. Dan bagi Sabella, ini baru permulaan dari kebangkitannya. Langit sore Jakarta tampak redup. Hujan baru saja berhenti, meninggalkan aroma tanah basah yang samar tercium hingga ke lantai tinggi gedung Garda Group. Dari balik jendela ruang kerjanya, Sabella menatap jalanan yang masih ramai, lampu kendaraan membentuk garis panjang di antara bayangan gedung. Suasana itu menenangkan sekaligus menegangkan, karena sejak pertemuan terakhir, banyak hal berubah di antara dirinya dan Irfan. Beberapa hari setelah rapat besar itu, Irfan mulai sering muncul di setiap pertemuan kerja yang dihadiri Sabella. Alasannya sederhana, ia ingin memantau langsung proyek yang sedang berjalan. Namun, bagi Sabella, alasan itu tak lain hanya kedok bagi seseorang yang tengah dilanda rasa penasaran dan penyesalan. Ia bisa merasakannya dari tatapan mata Irfan setiap kali pandangan mereka bertemu. Ada kekosongan, ada rasa ingin bicara, tapi juga ada batas yang tak bisa ditembus. Sabella menutup laptopnya, bersandar di kursi, dan menarik napas panjang. Ia masih mencoba menenangkan diri setelah satu hari penuh diisi rapat dan evaluasi. Di meja kerjanya, ponsel bergetar. Sebuah pesan masuk dari Elvira. "Besok jam 9 pagi, rapat dengan direksi. Irfan minta kamu presentasi langsung progres mingguan." Sabella mengetik singkat. "Baik. Semua data sudah siap.
Lalu ia meletakkan ponsel itu kembali. Matanya kembali menatap keluar jendela. Kini pikirannya melayang jauh. Ia tidak lagi merasakan dendam seperti dulu, tapi ada sesuatu yang tumbuh perlahan di dalam hatinya. Semacam tekad untuk memperlihatkan bahwa luka yang pernah ditinggalkan Irfan justru menjadi bahan bakar yang membentuk dirinya kini. Keesokan paginya, suasana ruang rapat besar terasa sedikit berbeda. Para manajer sudah duduk rapi dengan berkas di tangan masing-masing. Di ujung meja, Irfan duduk mengenakan jas abu-abu, matanya menatap layar proyektor yang menampilkan data pertumbuhan keuangan terbaru. Ketika Sabela masuk, semua kepala menoleh sejenak, seolah menunggu perintah tak tertulis dari sang direktur keuangan. "Selamat pagi semuanya," sapa Sabela dengan suara tenang. Ia berdiri di depan layar, menatap data demi data dengan penuh percaya diri. Tangannya bergerak lembut di atas laptop, memindahkan slide demi slide. Ia menjelaskan dengan nada terukur, tidak terburu-buru, namun setiap kata yang keluar dari bibirnya terasa tegas dan meyakinkan. "Dalam 2 minggu terakhir, kami berhasil mengurangi beban operasional sebesar 15% dengan meninjau ulang kontrak supplier lama. Namun, masih ada potensi penghematan lain di sektor distribusi," ujarnya sambil mengarahkan pointer ke grafik di layar. Irfan memperhatikan dengan cermat. Ia tahu setiap angka yang diucapkan Sabela bukan hasil kerja asal-asalan. Wanita itu tahu betul apa yang dia bicarakan. Dan yang lebih menggetarkan, cara Sabela berdiri di depan semua orang kini begitu berwibawa. Tidak ada lagi sosok lembut yang dulu hanya menunduk dan menunggu perintah. Wanita di hadapannya kini seperti orang lain. Dewasa, cerdas, kuat. Setelah presentasi selesai, ruangan sempat hening sejenak. Lalu salah satu direksi angkat bicara, memuji kinerja tim Sabela. Disusul dengan beberapa pertanyaan teknis yang dijawabnya dengan lancar. Rapat berjalan sukses. Semua orang puas dengan hasilnya. Ketika semua orang mulai beranjak keluar, Irfan tetap duduk. Ia menunggu sampai ruangan sepi, lalu memanggil pelan. "Sabela, sebentar." Sabela berhenti, berbalik menatapnya. "Ada yang ingin dibicarakan, Pak Irfan?" Irfan menatapnya lama sebelum menjawab. "Kamu berubah banyak." Sabela tersenyum tipis. "Waktu membuat semua orang berubah." "Tidak semua," balas Irfan pelan. "Beberapa orang justru tetap terjebak di masa lalu." Sabela tidak menanggapi. Ia hanya menatapnya tanpa ekspresi, lalu menunduk sedikit sebagai tanda pamit dan melangkah keluar. Tapi dalam hatinya, kalimat itu menggema lama. Ia tahu Irfan tengah berbicara tentang dirinya sendiri. Hari-hari berikutnya terasa lebih intens. Karena hasil kerja timnya yang memuaskan, Sabela diundang secara resmi oleh Dewan Direksi untuk menjadi strategic consultant tetap bagi Garda Group. Posisi itu menempatkannya dalam rapat-rapat internal tingkat tinggi, duduk sejajar dengan jajaran pimpinan, termasuk Irfan. Kehadiran Sabela di ruangan yang sama dengan Irfan kini menjadi pemandangan biasa. Tapi bagi sebagian karyawan, hubungan mereka masih menjadi teka-teki. Banyak yang berbisik, mencoba menebak-nebak apakah keduanya memiliki hubungan lebih dari sekadar profesional. Namun Sabela tetap menjaga jarak, berbicara seperlunya, dan bersikap seolah tidak ada masa lalu yang mengikat mereka. Satu sore, setelah rapat panjang, Irfan mengetuk pintu ruang kerja Sabela. Ia membawa 2 cangkir kopi. "Aku tahu kamu lebih suka kopi hitam tanpa gula," katanya sambil menaruh salah satu cangkir di meja. Sabela menatap cangkir itu, lalu menatap Irfan. "Aku tidak ingat pernah memberitahumu soal itu." Irfan tersenyum samar. "Aku masih ingat kebiasaanmu." Sabela menarik napas dalam. "Sayangnya, aku sudah tidak ingat kebiasaanmu." Ucapan itu membuat suasana hening. Irfan menatapnya lama, mencoba mencari celah untuk berbicara. Tapi Sabela sibuk membuka berkas di mejanya. Ia ingin segera menyelesaikan semua sebelum situasi berubah canggung. "Sabela," kata Irfan lagi. "Aku ingin bicara tentang masa lalu." Sabela mengangkat kepalanya perlahan. Tatapannya tajam, tapi tetap sopan. "Masa lalu sudah berlalu, Irfan. Aku tidak punya alasan untuk kembali ke sana." "Aku menyesal." Suara Irfan melemah. "Aku bodoh waktu itu. Aku meninggalkan seseorang yang sebenarnya paling berharga." Sabela menutup map di depannya, lalu berdiri. "Kalau kamu ingin menyesal, lakukan itu sendiri. Aku tidak ingin menjadi bagian dari proses penyesalanmu." Lalu ia melangkah keluar, meninggalkan Irfan sendirian di ruangan itu. Setelah pintu tertutup, Irfan duduk, menatap cangkir kopi yang masih mengepulkan uap. Tatapannya kosong. Ia tahu semua sudah terlambat. Tapi hatinya masih menolak untuk berhenti berharap. Beberapa minggu kemudian, Garda Group mengadakan acara besar, corporate gathering di sebuah hotel mewah di Bali. Semua pimpinan dan mitra strategis diundang.
Sabela tentu saja termasuk di dalamnya, karena posisinya kini menjadi salah satu tokoh penting dalam restrukturisasi perusahaan. Sore itu, ia tiba di lobi hotel dengan gaun sederhana berwarna biru tua. Rambutnya disanggul rapi, perhiasannya minim, namun pesonanya justru memancar dari ketenangan dan wibawa yang ia bawa. Saat memasuki aula besar, banyak mata yang langsung tertuju padanya. Irfan, yang sedang berbicara dengan salah satu rekan direksi, mendadak terdiam. Ia memandang Sabela yang berjalan anggun ke arah meja utama, menyalami beberapa petinggi perusahaan. Hatinya bergetar. Ia ingat betul, dulu wanita itu yang menyiapkan dasinya setiap pagi, yang menunggunya pulang larut malam, yang dulu ia tinggalkan demi wanita lain yang hanya memberinya citra dan nama besar. Acara berjalan meriah. Musik mengalun lembut. Lampu kristal berkilauan di langit-langit. Sabela duduk di salah satu meja VIP bersama beberapa direksi dan klien. Percakapannya santai, namun tetap elegan. Ia tahu betul bagaimana menjaga sikap di ruang seperti itu. Dari jauh, Irfan hanya bisa memperhatikan, sesekali mencuri pandang tanpa berani mendekat. Namun kesempatan datang ketika acara memasuki sesi networking bebas. Beberapa tamu berkeliling, berganti meja, dan saling berbicara. Irfan akhirnya memberanikan diri mendekati Sabela. "Kamu terlihat luar biasa malam ini," katanya dengan nada lembut. Sabela menoleh, tersenyum sopan. "Terima kasih. Acara ini cukup bagus." Irfan duduk di kursi kosong di sebelahnya. "Sabela, aku tahu kamu tidak ingin membicarakan masa lalu, tapi aku ingin menjelaskan sesuatu." Sabela mengangkat alis, namun tetap diam. "Aku tidak meninggalkanmu karena kamu berubah atau tidak menarik lagi." Irfan menunduk. "Aku meninggalkanmu karena aku takut. Aku takut dengan kehidupan yang terasa terlalu biasa. Aku bodoh mengejar hal yang semu. Dan ketika semuanya hilang, baru aku sadar, kamu satu-satunya hal nyata yang pernah kumiliki." Sabela mendengarkan tanpa menyela. Matanya menatap ke arah panggung, seolah tidak ingin terjebak dalam emosi lama. "Aku tidak tahu harus bilang apa, Irfan," katanya akhirnya. "Mungkin kamu memang menyesal. Tapi aku sudah tidak berada di tempat yang sama lagi. Aku sudah belajar memaafkan, tapi tidak untuk kembali." Irfan menatapnya dalam diam. "Aku hanya ingin kau tahu, aku bangga padamu sekarang." Sabela tersenyum tipis. "Sayangnya, kebanggaanmu tidak berarti apa-apa bagiku." Ia berdiri, mengambil segelas air putih di meja, lalu berjalan menjauh. Irfan hanya bisa menatap punggungnya yang perlahan menghilang di antara kerumunan. Di dalam hatinya, ada sesuatu yang runtuh, rasa kehilangan yang lebih dalam dari yang pernah ia bayangkan. Malam semakin larut. Setelah acara selesai, Sabela kembali ke kamarnya di hotel. Ia berdiri di balkon, menatap laut gelap yang diterangi cahaya bulan. Suara ombak beradu dengan batu karang, menimbulkan bunyi yang tenang tapi menghantui. Ia teringat wajah Irfan tadi, tatapan menyesal, suara bergetar, kalimat yang dulu mungkin akan membuatnya menangis. Tapi kini tidak. Ia merasa kosong, tapi bukan karena kehilangan, melainkan karena sudah selesai. Luka itu sudah sembuh, hanya menyisakan bekas samar yang tak lagi menyakitkan. Sabela menatap cincin kecil yang masih ia simpan di laci meja. Cincin pernikahannya dulu. Ia membukanya, menatap kilau logam yang memantulkan cahaya bulan. Dengan satu helaan napas panjang, ia meletakkannya di atas meja dan menutup laci perlahan di kepalanya. Ia sudah mulai merancang langkah berikutnya. Kerjasamanya dengan Garda Group akan segera berakhir, tapi kabar beredar bahwa Dewan Komisaris sedang mencari kandidat baru untuk posisi CEO sementara. Karena pemilik utama perusahaan, ayah Anindya, istri baru Irfan, sedang sakit dan akan pensiun dini. Sabela tahu, waktu dan kesempatan sedang bersekongkol untuk menguji keteguhan hatinya sekali lagi. Namun kali ini, ia tidak akan lari. Ia tidak akan gentar. Dunia yang dulu menyingkirkannya kini mulai berputar ke arahnya. Dan ia siap berdiri di tengahnya, bukan lagi sebagai mantan istri yang disia-siakan, melainkan sebagai wanita yang akan menentukan arah permainan. Pagi itu langit Jakarta tertutup awan kelabu, seakan meniru suasana hati Sabela yang tak sepenuhnya tenang. Di ruangannya yang baru direnovasi, ia duduk di balik meja kaca besar dengan tumpukan berkas proyek Aurora, sebuah pengembangan real estate terbesar Garda Group yang kini berada di bawah pengawasannya. Tangan Sabela lincah memeriksa laporan, memberi catatan detail di setiap halaman. Sejak ia ditunjuk sebagai kepala konsultan strategi, perusahaan itu berubah drastis. Disiplin meningkat, kualitas proyek membaik, dan citra publik naik tajam. Semua orang membicarakan satu nama, Sabela Adinata, wanita berkelas yang datang membawa perubahan. Namun di balik itu, ada satu orang yang tak bisa tenang, Irfan. Sejak pertemuan di ruang rapat minggu lalu,
Pikirannya tak pernah berhenti memutar wajah Sabela. Gerak tubuhnya, ketenangan suaranya, cara dia memimpin diskusi, semuanya mengingatkan Irfan pada wanita yang dulu ia abaikan. Ia tak tahu apakah harus kagum, menyesal, atau takut. Yang ia tahu, setiap kali melihat Sabela berbicara di depan tim, dadanya terasa sesak. Sore itu, Irfan mengetuk pintu ruang kerja Sabela. "Masuk," ucap Sabela tanpa menoleh. Suaranya datar namun tegas. Irfan melangkah masuk dengan jas hitam rapi, aroma parfumnya memenuhi ruangan. Ia berusaha tampak santai, padahal hatinya bergetar. "Ada waktu sebentar?" tanyanya. Sabela menutup berkas di depannya. "Untuk hal penting." "Ya, silakan duduk." Ia masih bersikap profesional. Tatapannya lurus, sikap tubuhnya tegap. Irfan menarik napas dalam, menatap wanita di depannya itu dengan perasaan campur aduk. "Saya ingin bicara soal proyek Aurora. Beberapa revisi dari tim saya mungkin perlu kita bahas ulang," katanya sambil menyerahkan map biru. Sabela membuka lembarannya perlahan. "Saya sudah lihat ini. Rancangan Anda menyalahi timeline, juga over budget hampir 20%. Itu karena, tidak ada alasan," potong Sabela pelan tapi tegas. "Kita bekerja dengan data, bukan emosi. Saya tahu di mana masalahnya. Tim Anda terlambat menyerahkan laporan tender." Nada suaranya bukan marah, tapi berwibawa. Irfan terdiam. Ia tak pernah melihat Sabela berbicara seperti itu. Wanita yang dulu lembut, mudah menangis, kini menjadi sosok yang bahkan membuat para direktur senior menunduk hormat. Sabela menutup map itu. "Kita akan pakai versi saya. Mulai minggu depan, semua pengajuan proposal melewati saya dulu sebelum sampai ke Anda. Saya ingin memastikan tidak ada lagi kesalahan fatal." Irfan menatapnya dalam diam. Ia tahu keputusan itu akan memotong sebagian otoritasnya. Tapi entah mengapa, ia tak mampu menolak. Ada rasa kagum yang sulit ia sembunyikan. "Baik," katanya akhirnya. "Kalau itu keputusan Anda." Sabela tersenyum tipis. "Terima kasih atas pengertiannya, Pak Irfan." Ketika Irfan keluar, langkahnya berat. Di sepanjang koridor, wajah-wajah karyawan menunduk hormat pada Sabela setiap kali ia lewat. Semua memandangnya sebagai sosok panutan, sementara dirinya, pemilik perusahaan itu, justru mulai tampak kecil di hadapan wanita yang dulu ia remehkan. Malamnya, Irfan duduk di ruang kerjanya sendiri. Gelas kopinya sudah dingin. Di layar laptop, data keuangan Garda Group menampilkan grafik yang menanjak sejak Sabela masuk. Ia mengetik cepat, lalu berhenti, menatap layar kosong. "Kenapa dulu aku sebodoh itu?" gumamnya. Di pikirannya, ia teringat hari-hari ketika Sabela masih menemaninya makan malam sederhana, memasakkan makanan kesukaannya, menyambutnya pulang dengan senyum lelah tapi tulus. Semua itu kini terasa seperti mimpi lama yang tak akan kembali. Sementara itu, di apartemen mewahnya, Sabela duduk di balkon sambil menatap lampu-lampu kota. Angin malam menyapu wajahnya. Ia baru saja menutup laptop setelah meninjau laporan harian dari 3 proyek berbeda. Ia bukan lagi Sabela yang dulu menangis karena pengkhianatan. Ia telah membangun tembok tinggi di sekeliling dirinya. Tapi jauh di dalam, ada sisa perasaan yang masih menggeliat, bukan cinta, melainkan campuran getir dan kecewa. Ia tahu Irfan menatapnya berbeda sekarang. Tapi itu tak penting. Yang ia inginkan bukan pengakuan, melainkan keadilan untuk dirinya sendiri. Beberapa hari kemudian, rapat besar digelar. Semua jajaran direksi hadir, termasuk investor asing. Sabela duduk di depan, bersebelahan dengan Irfan. Mereka membahas rencana ekspansi proyek baru yang disebut Eterna, proyek terbesar dalam sejarah Garda Group. Ketika giliran Sabela memaparkan strateginya, ruangan langsung hening. Ia menjelaskan dengan detail tentang efisiensi dana, potensi pasar, dan proyeksi laba jangka panjang. Investor terpukau, beberapa bahkan langsung mengangguk menyetujui rekomendasinya. Setelah presentasi usai, investor asal Singapura berkata, "Miss Sabela, if you ever think of leading your own company, I'd like to invest personally." Ruang rapat riuh oleh tawa kecil dan tepuk tangan. Sabela tersenyum sopan. "Terima kasih, Emertan. Tapi saat ini, saya sudah cukup nyaman bekerja di sini." Kalimatnya terdengar ringan, tapi Irfan tahu maknanya dalam. Ia tahu wanita itu bisa saja berdiri sendiri kapanpun ia mau, dan saat itu terjadi, Garda Group akan kehilangan sosok paling berharga di dalamnya. Usai rapat, Sabela berjalan keluar lebih dulu. Irfan menyusul di belakang. Di parkiran, langkah Irfan terhenti melihat Sabela berbicara dengan seorang pria muda berjas abu-abu, Dion, manajer investasi yang sering bekerja bersamanya. Mereka tampak akrab.
Dion menunduk sopan, lalu menyalami Sabella sebelum pergi. Irfan mendekat. Teman baru? Sabella menoleh, ekspresinya tenang. Rekan kerja. Kita sering satu proyek. Kelihatannya cukup dekat. Sabella menatap Irfan dalam, seolah menembus pikirannya. Kita di dunia profesional, Pak Irfan. Kedekatan itu soal kerja, bukan perasaan. Masih bisa memisahkan keduanya? Irfan berkata pelan. Sabella tersenyum tipis. Lebih baik dari siapapun. Ia masuk ke mobilnya dan meninggalkan Irfan yang terpaku. Dalam hati Irfan terasa ada sesuatu yang pecah. Bukan amarah, tapi rasa kehilangan yang lebih dalam dari sebelumnya. Ia sadar, Sabella bukan hanya berubah, tapi telah tumbuh menjadi seseorang yang tak lagi bisa ia jangkau. Hari berganti minggu. Dalam setiap rapat, setiap keputusan, nama Sabella selalu disebut. Investor memintanya, media menulis tentangnya, bahkan beberapa direktur lama mulai menganggapnya otoritas sejati di perusahaan. Irfan berusaha menyeimbangkan keadaan. Tapi semakin ia mencoba, semakin jelas bahwa sinar Sabella kini lebih terang darinya. Suatu malam, Sabella menerima panggilan dari pihak holding yang menaungi Garda Group. Mereka menawarkan posisi strategis di jajaran direksi pusat, posisi yang akan menempatkannya di atas Irfan. Ia terdiam lama mendengar tawaran itu. Di satu sisi, ini kesempatan emas. Di sisi lain, ini berarti menghadapi masa lalunya secara terbuka. Setelah berpikir panjang, ia menjawab dengan suara mantap, "Saya terima." Keesokan harinya, pengumuman resmi keluar. Nama Sabella tercantum sebagai salah satu anggota Dewan Utama. Ruangan kantor menjadi gempar. Irfan terpaku membaca email itu, sementara para karyawan berlarian membawa kabar itu ke setiap lantai. Beberapa menatap Irfan dengan ragu, mereka tahu keduanya punya sejarah. Tapi Irfan hanya diam. Dalam diam itu, ia menahan badai di dadanya. Sore hari, Sabella dipanggil ke ruang rapat utama. Semua direktur hadir, termasuk Irfan. Ketua holding memperkenalkan Sabella secara resmi. Mulai hari ini, Bu Sabella Adinata resmi bergabung dalam Dewan Pengarah Utama Garda Group. Kami percaya kehadiran beliau akan membawa perusahaan ini ke level berikutnya. Tepuk tangan menggema. Sabella berdiri dengan anggun, menyampaikan pidato singkat. Perusahaan ini memiliki potensi besar, dan saya percaya kesuksesan dibangun dari kerja keras, bukan nama keluarga atau jabatan. Kalimat terakhir itu membuat suasana ruangan berubah hening. Irfan menatapnya, sadar betul siapa yang menjadi sasaran ucapannya. Setelah acara selesai, Irfan menghampiri Sabella di lorong. "Selamat," ucapnya pelan. "Terima kasih," jawab Sabella tanpa menoleh. "Sekarang kamu di atas saya." Sabella berhenti berjalan, menatapnya sebentar. "Bukan soal siapa di atas atau di bawah, Irfan. Ini soal siapa yang belajar dari luka, dan siapa yang tak pernah mau berubah." Ia melangkah pergi meninggalkan Irfan yang membeku di tempat. Dan untuk pertama kalinya sejak perceraian mereka, Irfan benar-benar merasa kecil. Bukan karena kehilangan jabatan, tapi karena ia sadar telah kehilangan seseorang yang seharusnya tak pernah ia lepaskan. Langit pagi di atas gedung Garda Group tampak jernih, tapi di dalamnya badai perlahan terbentuk. Sabella kini duduk di ruangannya yang lebih besar dari sebelumnya. Dinding kaca tinggi memperlihatkan pemandangan kota yang berkilau. Di meja kerjanya tertata rapi dokumen hasil rapat, laporan dari berbagai divisi, dan tumpukan agenda penting. Semenjak menjabat sebagai anggota Dewan Pengarah, tanggung jawabnya meningkat berkali lipat. Namun bagi Sabella, tekanan itu bukan beban, justru tempat pembuktian. Telepon di mejanya berdering pelan. Ia mengangkatnya dengan tenang. "Ya, saya di sini." "Bu, rapat evaluasi triwulan dimajukan ke jam 9. Semua direksi sudah diundang," ucap sekretarisnya. "Baik, tolong pastikan semua data sudah diupdate dan presentasi saya disiapkan." Ia menutup panggilan lalu memandangi layar komputer. Data penjualan menampilkan grafik naik tajam. Semua proyek yang ia tangani menunjukkan hasil luar biasa. Namun di sisi lain, laporan dari divisi pemasaran, yang kini dipimpin oleh Irfan, justru menurun. Beberapa investor mulai mempertanyakan arah kepemimpinannya. Sabella menarik napas panjang. Ia bukan tipe yang suka mempermalukan orang di depan umum, tapi kali ini, situasinya tidak bisa lagi dibiarkan. Garda Group membutuhkan disiplin, bukan belas kasihan. Jam 9 tepat, ruang rapat utama dipenuhi para petinggi perusahaan. Sabella duduk di kursi tengah, sementara Irfan di seberangnya. Di antara keduanya ada meja panjang dengan layar proyektor menampilkan hasil evaluasi keuangan. Semua menunggu. Sabella berdiri. "Baik, kita mulai dari performa masing-masing divisi.
ujarnya dengan suara jernih namun tegas. Divisi konstruksi menunjukkan peningkatan 12%. Divisi logistik, 8%. Tapi ada satu divisi yang turun signifikan, pemasaran. Semua mata beralih pada Irfan. Sabella menatapnya langsung, bukan dengan amarah, tapi ketegasan seorang pemimpin. Pak Irfan, Anda ingin menjelaskan mengapa target kuartal ini tidak tercapai? Irfan terdiam beberapa detik, lalu menjawab dengan nada hati-hati, kondisi pasar sedang tidak stabil. Beberapa klien menunda kontrak karena faktor eksternal. Sabella menatap layar grafik. Kalau begitu, kenapa divisi lain yang menghadapi klien serupa justru bisa naik? Bukankah ini menunjukkan bahwa masalahnya bukan di pasar, tapi di strategi? Ruangan hening. Beberapa direktur saling pandang, sebagian menunduk. Irfan tampak menahan diri. Kalau Anda merasa strategi saya salah, mungkin Anda punya usulan lain, katanya dengan nada menantang namun terselubung. Sabella menatapnya dingin. Saya tidak merasa, saya tahu. Kita kehilangan 3 kontrak besar karena tim Anda tidak menindaklanjuti klien tepat waktu. Ini fakta. Kata-kata itu jatuh seperti pisau di udara. Irfan menunduk, wajahnya memerah. Ia ingin membantah, tapi semua tahu data tidak bisa dipungkiri. Sabella menambahkan, mulai minggu depan, semua pengajuan dari divisi pemasaran akan melalui verifikasi langsung dari saya. Ini demi efisiensi dan kepercayaan klien. Tak ada yang berani berbicara. Hanya bunyi detak jam dinding terdengar jelas. Setelah rapat selesai, satu persatu orang meninggalkan ruangan. Irfan tetap duduk di kursinya, menatap meja kosong di depannya. Sabella berdiri dan melangkah keluar tanpa menoleh. Di koridor panjang, langkahnya mantap, tapi hatinya tidak sepenuhnya tenang. Ia tahu keputusan itu keras. Namun itu cara satu-satunya menjaga perusahaan dari kehancuran. Ia tidak lagi bertindak dengan hati, tapi dengan kepala dingin yang ditempa luka masa lalu. Beberapa jam kemudian, Irfan mengetuk pintu ruangannya. Masuk, ucap Sabella datar. Pria itu berdiri di ambang pintu, wajahnya tegang. Kita bisa bicara sebentar? Silakan duduk. Ia duduk, tapi tidak langsung bicara. Suasana di antara mereka tebal dengan kenangan yang tidak diucapkan. Saya tahu tadi saya salah. Tapi kamu tidak perlu mempermalukan saya di depan semua orang, ucap Irfan akhirnya. Sabella menatapnya tajam. Saya tidak mempermalukan siapapun. Saya hanya menyampaikan fakta. Kalau posisi saya membuat Anda merasa kecil, itu bukan kesalahan saya. Kamu berubah, Bel. Sabella tersenyum tipis. Ya, karena kamu mengajarkan saya untuk tidak jadi lemah. Hening kembali. Irfan memejamkan mata sejenak, lalu berkata, aku minta maaf. Aku tidak pernah menyangka kamu akan jadi seperti ini. Sabella berdiri, berjalan mendekati jendela besar yang menampilkan kota. Dan aku tidak pernah menyangka aku akan bertemu lagi dengan orang yang pernah membuatku hancur. Suara itu tenang, tapi menusuk dalam. Kamu tahu, Irfan, dulu aku berdoa supaya kamu menyesal. Tapi sekarang, aku sadar, aku tidak butuh penyesalanmu. Aku hanya butuh kedamaian. Irfan terdiam. Dalam diam itu, ia tahu ia kalah, bukan hanya dalam jabatan, tapi dalam harga diri dan cinta. Malam harinya, Sabella duduk di meja makan apartemennya, menatap makanan yang hampir tidak disentuh. Ia merasa lelah, bukan fisik, tapi batin. Hidupnya kini dikelilingi pujian dan kekuasaan, tapi tetap ada kekosongan yang sulit dijelaskan. Teleponnya bergetar, pesan masuk dari Dion. Besok ada undangan gala dinner investor. Mereka ingin Anda hadir sebagai tamu kehormatan. Ia mengetik singkat, baik, saya akan datang. Keesokan malam, Sabella tampil anggun dengan gaun hitam elegan. Acara itu penuh dengan orang penting. Lampu kristal menggantung megah di langit-langit. Saat ia memasuki ruangan, semua mata tertuju padanya. Beberapa investor menghampiri, memuji kinerjanya, mengajaknya bersulang. Tapi di antara keramaian itu, sepasang mata memperhatikannya dari jauh. Irfan. Ia datang tanpa undangan resmi, hanya ingin melihat dari kejauhan. Melihat bagaimana wanita yang dulu ia remehkan kini berdiri di tengah gemerlap dunia yang seharusnya menjadi miliknya. Sabella berbicara di depan tamu, menjelaskan tentang visi perusahaan ke depan. Suaranya tenang, setiap kata keluar dengan keyakinan penuh. Para hadirin bertepuk tangan. Usai acara, Sabella melangkah ke taman kecil di belakang gedung untuk mengambil udara segar. Di sanalah Irfan menyusulnya. Sabella, panggilnya pelan. Ia menoleh, sedikit terkejut, tapi cepat menetralkan ekspresinya. Kamu datang juga rupanya.
Aku ingin bicara, kata Irfan. Saya pikir kita sudah bicara cukup banyak di kantor. Tidak, kali ini bukan soal kerja. Sabela menghela napas, menatap langit. Lalu apa? Aku menyesal. Suara itu parau, tapi tulus. Irfan menatapnya, matanya sedikit berkaca. Aku menyesal karena dulu aku buta. Aku kira kecantikan itu segalanya. Aku tinggalkan wanita yang mencintaiku sungguh-sungguh demi sesuatu yang kosong. Sekarang, aku tidak punya apapun lagi. Sabela terdiam. Angin malam meniup rambutnya. Irfan, ucapnya lembut tapi tegas. Penyesalanmu datang bukan karena cinta, tapi karena kehilangan kendali. Kamu menyesal bukan karena kehilangan aku, tapi karena aku tidak lagi butuh kamu. Irfan tertegun. Kata-kata itu menamparnya lebih keras dari apapun. Sabela melangkah pergi, meninggalkannya di taman itu sendirian. Langkahnya ringan, tapi di hatinya ada perasaan campur aduk. Bukan kebencian, bukan pula kasih. Hanya kepasrahan. Ia sudah menempuh perjalanan panjang untuk sampai di titik ini, dan kini ia tidak ingin menoleh ke belakang lagi. Beberapa minggu kemudian, dunia bisnis kembali heboh. Media ekonomi menulis berita besar. Sabela Adinata resmi diangkat sebagai CEO Garda Group. Keputusan itu datang setelah Dewan Pusat melihat keberhasilannya mengangkat citra perusahaan. Posisi Irfan secara otomatis turun menjadi direktur pelaksana. Di kantor, semua orang menyambut kabar itu dengan gembira. Tapi Irfan hanya diam di ruangannya, menatap jendela dengan pandangan kosong. Ia tidak marah, tidak juga iri. Hanya hampa. Dalam hatinya, ia tahu semua ini pantas didapatkan Sabela. Setiap luka yang ia tanam dulu kini tumbuh menjadi kekuatan yang membuat wanita itu berdiri di puncak. Ketika pintu ruangannya diketuk, Irfan berbalik. Sabela berdiri di sana, mengenakan setelan jas putih, wajahnya tenang. Aku datang bukan untuk membahas masa lalu, katanya pelan. Aku hanya ingin bilang, terima kasih. Karena tanpa kamu, mungkin aku tidak akan sampai di titik ini. Irfan menatapnya, tersenyum pahit. Dan tanpa kamu, mungkin aku tidak akan tahu artinya kehilangan yang sesungguhnya. Sabela menatapnya sejenak, lalu berkata, mulai sekarang, kita bekerja seperti dua orang profesional. Tidak perlu dendam, tidak perlu nostalgia. Kita cukup saling menghormati. Irfan mengangguk pelan. Baik, Bu Sabela. Satu sapaan itu menandai akhir dari segala kisah cinta dan luka yang dulu pernah ada. Sabela keluar dari ruangan dengan langkah mantap. Setiap langkahnya menggema di koridor panjang, menghapus jejak masa lalu satu persatu. Ia bukan lagi perempuan yang diceraikan karena tak cantik. Ia kini adalah pemimpin besar yang menulis ulang kisah hidupnya sendiri. Bukan dengan air mata, tapi dengan keteguhan dan keberanian. Kehidupan di kantor utama Garda Group berubah drastis sejak Sabela resmi mengambil alih jabatan tertinggi. Ruangan yang dulu hanya dilaluinya sebagai tamu kini menjadi pusat komandonya. Setiap langkah yang ia ambil seolah menggema, mengingatkan banyak orang pada posisi barunya yang tak bisa digoyahkan. Namun di balik ketegasan wajah dan sikap dinginnya, masih tersimpan lapisan luka yang belum sembuh sepenuhnya. Setiap pagi, ia datang dengan busana yang selalu rapi, tanpa celah. Gaun berpotongan sederhana dengan warna lembut, riasan tipis namun cukup untuk menegaskan keanggunannya. Para karyawan menundukkan kepala setiap kali ia lewat, sebagian karena hormat, sebagian lagi karena kagum pada bagaimana seorang wanita yang dulu ditinggalkan kini berdiri di puncak kejayaan. Sabela tak terlalu peduli pada pandangan mereka. Baginya, semua itu hanya bagian dari perjalanan yang panjang, perjalanan untuk menuntaskan bab yang belum selesai. Hari itu, rapat besar diadakan di ruang eksekutif lantai 20. Seluruh direktur hadir, termasuk Irfan. Duduk di seberang meja besar, Sabela membuka map hitam di depannya. Tangannya tenang, meski matanya sempat menangkap bayangan lelaki yang dulu begitu dicintainya. Irfan tampak gelisah. Rambutnya sedikit acak, matanya sembab, dan jas yang dikenakannya tak lagi seanggun dulu. Ia tampak kehilangan sesuatu, bukan hanya jabatan, tapi juga kepercayaan diri yang dulu jadi kebanggaannya. Baik, mari kita mulai, ucap Sabela, suaranya tenang namun tegas. Agenda hari ini membahas laporan kuartal dan rencana pembenahan cabang luar kota. Saya ingin setiap kepala divisi melaporkan hasil kerja dengan data valid, bukan perkiraan. Nada suaranya membuat semua orang fokus. Tak ada yang berani menyela. Irfan menunduk, memegang pena yang tak kunjung ia gunakan. Ketika gilirannya tiba untuk berbicara,
Suaranya serak. Saya sedang menyusun laporan akhir bulan, belum semuanya lengkap. Tapi saya pastikan minggu depan sudah siap. Sabella menatapnya, tatapan yang dalam dan sulit ditebak. Baik, saya tunggu. Tapi pastikan minggu depan benar-benar siap, Pak Irfan. Saya tidak ingin mendengar alasan apapun lagi. Nada itu tidak meninggi, namun cukup untuk membuat seluruh ruangan diam. Semua tahu hubungan mereka di masa lalu, tapi tak seorang pun berani menyinggung. Sabella memperlakukan Irfan sama seperti karyawan lain, bahkan lebih ketat. Setelah rapat usai, sebagian besar peserta segera keluar. Irfan masih duduk di tempatnya, menatap meja tanpa arah. Sabella berdiri, menutup mapnya, lalu berjalan pelan ke arah jendela besar. Dari sana, pemandangan kota tampak menakjubkan. Gedung tinggi berbaris di bawah langit mendung. Irfan, ucapnya tanpa menoleh. Aku ingin kamu belajar dari kesalahanmu. Tidak hanya di pekerjaan, tapi juga dalam hidup. Semua yang kamu punya dulu, bisa hilang dalam sekejap kalau kamu tidak menghargainya. Nada suaranya datar, tapi setiap kata terasa menohok. Irfan mendongak, matanya menatap punggung wanita yang dulu ia campakkan. Aku tahu, Bel. Aku tahu aku salah besar. Sabella tidak menoleh. Mengetahui kesalahan tidak cukup. Orang yang benar-benar menyesal akan memperbaikinya, bukan hanya mengakuinya. Ia kemudian berjalan meninggalkan ruangan tanpa menunggu jawaban. Suara langkahnya bergema, meninggalkan Irfan yang hanya bisa menunduk dengan napas berat. Beberapa minggu berlalu. Di setiap rapat, Sabella semakin menunjukkan wibawanya. Keputusan-keputusannya cepat, akurat, dan seringkali menyelamatkan perusahaan dari kerugian besar. Dewan direksi mulai menaruh rasa kagum padanya. Namun di balik ketegasan itu, ada rasa hampa yang perlahan tumbuh. Di malam-malam panjang, ketika semua pekerjaan selesai, Sabella duduk di balkon apartemennya, menatap langit yang berpendar samar. Ia teringat pada hari-hari dulu, ketika ia dan Irfan masih tertawa bersama di ruang sempit rumah kontrakan mereka. Ia ingat tangan Irfan yang dulu selalu menggenggam erat, suaranya yang menenangkan, tatapan hangat yang kini entah kemana. Kadang, ingatan itu muncul tanpa diundang. Kadang, justru datang ketika ia merasa paling kuat. Mungkin karena luka tak pernah benar-benar hilang. Ia hanya berubah bentuk, menjadi bayangan yang selalu mengikuti dari jauh. Suatu sore, sekretarisnya datang membawa setumpuk berkas. Bu, ini laporan akhir yang diminta minggu lalu dari divisi Pak Irfan. Sabella membuka lembar pertama. Matanya berhenti pada catatan tangan di sudut bawah halaman. Tulisan Irfan, dengan tinta biru yang sedikit berantakan. Maaf atas keterlambatan laporan ini. Saya akan perbaiki semua kesalahan yang pernah saya buat, baik dalam pekerjaan maupun kehidupan. Sabella terdiam beberapa detik. Ia menutup berkas itu perlahan, menghela napas panjang, lalu memandang keluar jendela. Keesokan harinya, ia memutuskan turun langsung ke lokasi proyek baru di pinggiran kota. Secara kebetulan, Irfan juga ikut dalam rombongan. Sepanjang perjalanan, suasana mobil terasa canggung. Hanya terdengar deru mesin dan suara AC yang mengalir lembut. Sabella sibuk membaca laporan, sementara Irfan sesekali mencuri pandang. Wajahnya tampak lebih tua, garis lelah mulai muncul di bawah matanya. Tapi di matanya, masih ada sisa perasaan yang dulu pernah membuat Sabella jatuh cinta. Ketika mereka sampai di lokasi, hujan mulai turun. Sabella turun dengan payung hitam, diikuti Irfan yang segera memayungi sisi lain agar tubuhnya tak basah. Mereka berdiri berdampingan tanpa kata, menatap bangunan besar yang masih setengah jadi. Dulu aku sering membayangkan punya rumah besar seperti ini, ucap Irfan tiba-tiba. Sabella tidak langsung menjawab. Mimpi itu tidak salah. Yang salah adalah ketika kamu memilih menghancurkan rumah yang sudah kamu punya demi sesuatu yang tampak lebih indah. Irfan menunduk. Aku tahu, Bel. Aku menyesal setiap hari. Penyesalan tidak akan mengubah apapun. Tapi aku ingin menebusnya, sahut Irfan pelan. Walau aku tahu kamu mungkin tak akan pernah memaafkanku. Hujan semakin deras. Angin membawa aroma tanah basah, memecah keheningan. Sabella memejamkan mata sejenak. Dalam hati kecilnya, ia tahu Irfan memang menyesal. Tapi penyesalan itu datang terlalu lambat.
Terlalu banyak luka yang telah terbentuk, terlalu banyak air mata yang telah mengering tanpa pelipur. Malamnya, Sabella menerima pesan dari Irfan. Pesan singkat, tanpa basa-basi. Terima kasih sudah memberiku kesempatan untuk memperbaiki diri. Aku tidak berharap apa-apa lagi, cukup tahu bahwa kamu baik-baik saja. Sabella membaca pesan itu berulang kali. Ia tak membalas. Bukan karena benci, tapi karena tak tahu harus menulis apa. Mungkin diam adalah cara terbaik untuk menyampaikan bahwa semuanya sudah selesai. Hari-hari berikutnya, Sabella kembali fokus pada pekerjaannya. Ia menandatangani beberapa kontrak besar, memperluas jaringan perusahaan, dan membuat Garda Group tumbuh pesat. Setiap keberhasilan yang diraihnya menjadi bukti nyata bahwa ia mampu berdiri tanpa siapapun. Namun kadang, saat melewati ruang tempat Irfan bekerja, hatinya terasa aneh. Ada kekosongan yang sulit dijelaskan. Seolah di balik setiap keberhasilan, ada bagian dirinya yang tetap tertinggal di masa lalu. Suatu pagi, kabar mengejutkan datang. Salah satu proyek besar mengalami kerugian besar akibat kelalaian tim bawah Irfan. Dewan langsung memanggil Sabella untuk mengambil tindakan. Dalam rapat darurat itu, Irfan tampak pucat. Ia menjelaskan semuanya dengan nada bergetar, mencoba menanggung semua kesalahan timnya. Aku bertanggung jawab penuh atas kegagalan ini, katanya tegas meski suaranya parau. Sabella memandangnya lama. Semua mata tertuju pada dirinya, menunggu keputusan. Baik, ucap Sabella akhirnya. Saya menghargai kejujuranmu. Tapi tanggung jawab bukan hanya diucapkan, harus dibuktikan. Saya beri kamu kesempatan terakhir untuk memperbaiki ini. Jika gagal lagi, kamu tahu konsekuensinya. Rapat berakhir tanpa tepuk tangan. Irfan menatap Sabella dari jauh, dan dalam tatapan itu tersimpan rasa terima kasih. Ia tahu, wanita di hadapannya masih punya hati, meski hatinya pernah ia hancurkan. Malam harinya, hujan turun lagi. Sabella duduk di ruang kerjanya, lampu temara memantulkan cahaya lembut di wajahnya. Ia membuka lembaran catatan lama, jurnal yang dulu ia tulis saat pernikahannya mulai retak. Tulisan itu kini terasa asing baginya, seolah ditulis oleh orang lain. Namun di akhir halaman, ada kalimat yang membuat matanya berkaca-kaca. Suatu hari aku akan membuktikan bahwa kehilangan bukan akhir dari segalanya, tapi awal dari menemukan diri sendiri. Ia tersenyum tipis. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, senyum itu terasa tulus. Langit pagi itu berwarna kelabu, seolah ikut menyimpan cerita panjang yang tak pernah benar-benar usai. Di gedung pusat Garda Group, suasana terasa lebih tegang dari biasanya. Para staf berlalu lalang dengan wajah serius. Sabella baru saja tiba dari kunjungan luar negeri dan langsung dijadwalkan menghadiri rapat besar. Laporan akhir tahun menunjukkan lonjakan luar biasa, sebuah keberhasilan yang membawa perusahaan itu ke puncak tertinggi sejak berdiri. Namun di balik kesuksesan itu, ada kegelisahan yang tak bisa ia abaikan. Irfan, yang dulu pernah menjadi suaminya, kini nyaris tak pernah terlihat di kantor. Beberapa kali Sabella mendengar kabar kalau Irfan sering menolak undangan rapat dan lebih banyak diam di ruangannya. Sekilas, hatinya ingin bertanya, tapi sisi logisnya menahan. Ia sudah terlalu jauh melangkah untuk kembali menoleh ke masa lalu. Rapat dimulai pukul 9. Sabella duduk di kursi utama, mengenakan setelan abu lembut yang elegan. Para direktur menyampaikan laporan demi laporan, dan semuanya berjalan lancar hingga nama Irfan disebut. Divisi finansial belum menyerahkan laporan audit akhir, ujar salah satu direktur muda. Kami sudah mengingatkan beberapa kali, tapi belum ada tanggapan. Ruangan mendadak sunyi. Semua pandangan tertuju pada Sabella. Ia menarik napas perlahan. Baik, saya sendiri yang akan memanggilnya. Setelah rapat, Sabella melangkah menuju lantai tempat ruang kerja Irfan berada. Lorong itu terasa panjang dan sepi. Begitu pintu terbuka, ia mendapati ruangan itu setengah gelap. Irfan duduk di balik meja dengan wajah pucat. Di depannya berserakan dokumen, laptop yang tak menyala, dan cangkir kopi yang sudah dingin. Irfan, panggil Sabella pelan. Lelaki itu menoleh perlahan. Senyum samar muncul, tapi matanya kosong. Bel, aku tahu kamu akan datang. Sabella mendekat, menatap meja yang penuh berkas. Kamu kenapa? Ada masalah dengan laporan?
Irfan menggeleng. Bukan laporan. Aku cuma lelah. Terlalu banyak hal yang aku salahkan pada diriku sendiri. Sabela diam. Tatapannya lembut tapi tegas. Aku sudah mencoba memperbaiki semuanya, lanjut Irfan. Tapi setiap kali aku melihat kamu, aku sadar aku tidak akan pernah bisa menebus semua yang sudah aku hancurkan. Suara Irfan terdengar serak, penuh penyesalan. Sabela ingin berkata banyak hal, tapi ia memilih menahan diri. Ia tahu tidak semua luka perlu dibalas dengan kalimat. Ada yang hanya bisa disembuhkan dengan diam dan waktu. Aku sudah memaafkanmu, Irfan, katanya akhirnya. Irfan menatapnya dengan mata berkaca. Kamu serius? Ya, tapi memaafkan bukan berarti melupakan. Aku hanya tidak ingin lagi membawa beban itu bersamaku. Sabela berbalik hendak pergi, tapi langkahnya berhenti di depan pintu. Kamu masih punya kesempatan untuk berubah. Hidup ini tidak berhenti hanya karena satu kesalahan. Bangkitlah, meski bukan untukku, setidaknya untuk dirimu sendiri. Ia melangkah keluar, meninggalkan ruangan itu dengan hati yang anehnya terasa lebih ringan dari sebelumnya. Beberapa hari kemudian, Irfan mengajukan surat pengunduran diri. Tak ada alasan panjang yang ia tulis, hanya satu kalimat pendek. Terima kasih atas kesempatan dan pelajaran yang tidak akan pernah kulupakan. Sabela menyetujui tanpa banyak kata. Ia tahu keputusan itu sudah dipertimbangkan matang. Kadang, melepaskan seseorang juga bentuk dari cinta. Bukan cinta yang ingin memiliki, tapi yang rela membiarkan orang itu menemukan jalannya sendiri. Setelah Irfan pergi, kehidupan Sabela berubah arah. Ia tak lagi hanya berfokus pada perusahaan. Ia mulai mendirikan yayasan sosial yang membantu para perempuan korban perceraian dan kekerasan rumah tangga. Ia ingin kisahnya menjadi pelajaran bagi banyak orang, bahwa kehancuran bukan akhir segalanya. Suatu sore, saat menghadiri acara pembukaan cabang baru yayasannya, ia berdiri di atas panggung, memegang mikrofon. Di hadapan puluhan perempuan, ia berbicara dengan suara tenang tapi penuh makna. Dulu, aku juga pernah merasa hancur. Pernah merasa tidak berharga karena ditinggalkan hanya karena penampilan dan usia. Tapi aku belajar bahwa kecantikan sejati tidak ada di wajah, melainkan di keteguhan hati. Kita boleh disakiti, tapi jangan biarkan luka itu membuat kita berhenti berjalan. Karena setiap langkah yang kita ambil setelah jatuh adalah bentuk kemenangan. Tepuk tangan menggema memenuhi ruangan. Beberapa perempuan meneteskan air mata, merasa seolah kata-kata itu ditujukan langsung kepada mereka. Sabela menunduk sebentar, menahan haru. Ia sadar, perjuangannya belum selesai, tapi setidaknya ia sudah berdamai dengan masa lalunya. Setelah acara berakhir, seseorang menghampirinya dari belakang. Suara itu membuat langkahnya terhenti. Sabela. Ia menoleh. Irfan berdiri di sana, mengenakan kemeja sederhana. Wajahnya tampak lebih tenang. Berbeda dari sebelumnya. Kamu di sini. Aku dengar kamu membuka yayasan ini. Aku ingin datang dan melihat sendiri orang yang dulu pernah aku lukai. Kini bisa membuat begitu banyak orang tersenyum. Sabela menatapnya sejenak. Aku tidak menyangka kamu akan datang. Irfan tersenyum tipis. Aku hanya ingin bilang terima kasih. Karena dari semua yang aku hancurkan, kamu tetap memilih membangun, bukan membalas. Sabela menghela napas. Aku tidak pernah ingin membalas. Aku hanya ingin menunjukkan bahwa hidup tidak berhenti hanya karena seseorang meninggalkanmu. Aku tahu, ujar Irfan. Dan aku bangga padamu. Mereka berdiri dalam diam, di bawah langit senja yang memerah. Tak ada air mata, tak ada pelukan. Hanya dua manusia yang akhirnya mengerti bahwa cinta tidak selalu berarti memiliki. Kadang, cinta hadir untuk mengajarkan cara melepaskan dengan tenang. Setelah pertemuan itu, Irfan pergi tanpa kabar. Sabela tidak mencarinya. Ia percaya setiap orang punya jalan masing-masing. Ia lebih memilih memusatkan hidupnya pada hal-hal yang berguna, membangun, menolong, dan mencintai dirinya sendiri. Tahun-tahun berlalu. Garda Group semakin besar, yayasan yang ia dirikan makin dikenal luas. Dalam setiap pidato, setiap proyek, dan setiap langkahnya, Sabela membawa nama yang dulu hampir hilang dalam bayang kesedihan. Ia bukan lagi wanita yang diceraikan karena tak cantik,
Tapi wanita yang membuktikan bahwa kekuatan sejati tumbuh dari luka yang tak menyerah pada nasib. Suatu pagi, saat membuka jendela ruang kerjanya, ia menatap matahari yang baru muncul. Sinar lembutnya menyentuh wajahnya. Di meja kerjanya, ada selembar surat tak bernama, tanpa pengirim, hanya berisi satu kalimat pendek. Terima kasih telah menunjukkan arti cinta yang sebenarnya. Sabella menatap surat itu lama. Tak ada senyum, tak ada air mata. Hanya ketenangan mendalam yang memenuhi dadanya. Ia menatap keluar, melihat hiruk-pikuk kota yang terus hidup, lalu berbisik pelan pada dirinya sendiri. Hidup ini bukan tentang siapa yang meninggalkanmu, tapi tentang bagaimana kamu tetap berjalan meski pernah dijatuhkan. Hari itu, Sabella menandatangani kontrak baru untuk ekspansi internasional yayasannya. Ia menatap foto para stafnya di dinding, orang-orang yang kini mempercayainya, yang belajar dari kisahnya. Langkahnya ringan saat keluar dari ruangan, meninggalkan bayangan masa lalu di belakang, dan melangkah ke masa depan dengan keyakinan penuh. Kecantikan bukan tentang rupa, tapi tentang keteguhan hati untuk tetap berdiri setelah dijatuhkan. Bahwa harga diri seorang perempuan tidak diukur dari bagaimana orang lain memandangnya, melainkan dari keberaniannya memperjuangkan hidupnya sendiri. Hidup memang tidak selalu adil, tapi dari luka lahir kekuatan, dan dari kehilangan tumbuh keberanian. Karena kadang, Tuhan mematahkan sesuatu bukan untuk menghancurkan, tapi untuk membentuk kembali, agar kita belajar mencintai diri sendiri sebelum mencintai siapapun.